Bab 17. Memangnya kenapa kalau kamu membunuh Qian Longtou? Aku juga bisa membunuhnya kalau dia ada di depanku. Wang Chuan menahan keterkejutannya dan mencoba mengumpulkan keberanian. Dia melompat dan menyerang Ye Mo, mengabaikan kenyataan bahwa Ye Mo telah membunuh Qian Longtou. Ye Mo menatap Wang Chuan yang temperamental dan tinjunya yang menonjol. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Wang Chuan jauh berbeda dari Lang Ji. Dia hanya sedikit lebih kuat dari Pu Dongheng yang ditemuinya di Ninghai. Ye Mo bahkan tidak bergerak, dan ketika Wang Chuan sudah dekat dengannya, dia mengayunkan tangannya ke udara ke arah tubuh bagian bawah Wang Chuan. Itu adalah pertama kalinya Ye Mo menggunakan Wind Blade dalam pertempuran. Jika dia tidak hanya berada di tahap 3 Chi Gathering, dia bahkan tidak perlu melambaikan tangannya dan hanya membutuhkan isyarat tangan. Saat ini, dia masih perlu menggabungkan gerakan untuk menggunakannya. Dan dengan Chi kultivasinya saat ini, dia tidak dapat terus-menerus menggunakan Wind Blade. Dia hanya dapat menggunakannya paling banyak 5 atau 6 kali. Sumu menatap Ye Mo yang berdiri diam dengan kebingungan. Saat Ye Mo baru saja mengiris udara, Sumu merasa lebih terkejut. Apa yang sedang dilakukan Ye Mo? Melihat tinju Wang Chuan hendak mengenai Ye Mo, Sumu juga tidak berpikir sebelum mengambil pisau pendek dari pinggangnya dan menyerbu. Sumu jauh lebih cepat dari Wang Chuan dan tiba lebih dulu. Pada saat yang sama, dia menusukkan pisaunya ke pinggang Ye Mo. Peng, peng. Sumu merasa pisaunya telah menusuk Ye Mo dan bersukacita, berpikir bahwa Ye Mo hanya berada pada level ini. Namun, Sumu segera menyadari ada yang tidak beres. Karena pisaunya mengenai Ye Mo, seharusnya tidak mengeluarkan suara seperti itu. Tepat saat Sumu ingin melihat lebih jelas, dia melihat telapak kaki seseorang menendang wajahnya. Dia bahkan tidak punya reaksi untuk menghindar karena dia terlempar beberapa meter jauhnya. Wang Chuan, yang masih berada di udara, tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup ke arahnya. Perasaan ini sangat aneh. Jika dia memegang sesuatu di tangannya, dia benar-benar ingin menghalanginya, tetapi sebelum dia melepaskan pikiran ini, dia merasakan kakinya tersapu oleh angin dingin ini. Ia merasa tubuh bagian bawahnya terasa lebih ringan dan rasa sakitnya terasa menjalar ke atas. Saat berikutnya, ia tidak bisa lagi melangkah maju dan jatuh ke tanah karena kakinya terputus di udara. Ia pun pingsan karena rasa sakitnya. Sumu segera merangkak. Sebelum sempat merayakan bahwa ia tidak terluka parah, ia merasakan darah mengalir deras ke tenggorokannya saat ia meludahkannya. Pada saat ini, ia merasa seolah-olah organ-organnya telah berpindah tempat. Namun Sumu tidak punya keinginan untuk memeriksa lukanya sendiri dan hanya memegang pisau sambil menghentikan langkahnya dengan linglung. Pada saat ini, pikirannya membeku. Dia hanya berpikir berulang-ulang mengapa Wang Chuan tiba-tiba jatuh dan kehilangan kakinya. Mungkinkah tebasan di udara itu memotong kakinya? Melihat Wang Chuan dalam genangan darah, ketakutan menguasai Sumu saat dia tanpa sadar melangkah mundur. Wu Hong melihat pemandangan berdarah itu dengan wajah pucat. Meskipun dia sudah lama menjadi anggota geng, dia belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Sementara itu, Ye Mo sangat tenang menghadapi pemandangan ini. Seolah-olah itu bukan darah di tanah tetapi hanya air. Kekuatan apa ini, memotong kaki Wang Chuan dengan sekali tebasan? Sumu terus bertanya pada dirinya sendiri. Bahkan jika gurunya datang, dia tidak akan mampu melakukan itu. Ye Mo bukanlah seseorang yang bisa dia hentikan. Tidak heran dia bisa mengambil batu penginderaan roh tanpa dia sadari. Jika dia juga mengusap kakinya seperti itu dan tidak menendang wajahnya, apa yang akan terjadi padanya? Sumu tanpa sadar menatap kakinya. Wajahnya yang muram menjadi pucat. Klak. Sumu akhirnya tidak dapat menahan rasa takut di hatinya. Pisaunya jatuh ke lantai dan mengeluarkan suara yang keras. Ye Mo berjalan ke kursi dan duduk sebelum menatap Wu Hong dan berkata, terakhir kali, aku berkata bahwa aku tidak memusnahkan tempat ini karena rasa hormat kepada Wu Sueming. Karena kau membuatku marah sekali lagi, dan aku masih berutang pada Wu Sueming, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Tidak ada lagi darah di wajah Wu Hong sama sekali. Dia selalu berpikir bahwa terakhir kali, Ye Mo datang untuk memohon kepada Wu Sueming, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa Ye Mo bahkan tidak pernah memiliki Metal River di matanya dari awal hingga akhir. Ye Mo tidak terlalu memperhatikan Wu Hong dan menatap Sumu. Aku tidak membunuhmu saat itu, dan aku juga tidak melukaimu dengan parah. Sekarang, jawablah beberapa pertanyaan untukku. Jangan membuat suasana hatiku buruk. Pertanyaan pertama, bagaimana kamu menemukan Silver Heart Grass? Rumput hati perak. Sumu segera menyadari bahwa Ye Mo seharusnya berbicara tentang daun perak. Sumu menatap Wang Chuan yang tidak sadarkan diri di tanah dan tanpa sadar menyeka keringat dari dahinya. Dia merasakan tangannya gemetar. Dia bahkan merasa bahwa Ye Mo adalah gangster yang sebenarnya. Metal River mereka dibandingkan dengannya tidak bisa lebih polos dan baik hati. Dia menatap mata Ye Mo yang tenang sekali lagi dan tidak tahan lagi dengan keheningan yang menyesakkan itu. Dia berkata dengan takut, aku secara alami sensitif terhadap tumbuhan dan biji berharga. Aku dapat merasakannya bahkan dari jarak 10 atau 20 meter. Karena aku akan sering tinggal di Luochang, jadi aku bersiap untuk membeli rumah besar. Secara kebetulan, ada rumah besar yang dijual di dekat tempat tinggal Erhu, jadi aku pergi untuk melihat rumah itu dan menemukan Silver Leaf. Saat itu, aku merasa benda ini tidak biasa dan memanggil tuanku. Dia menyuruhku untuk segera menggalinya dan membawanya kembali ke Hong Kong. Ye Mo menatap Sumu dengan heran. Kepekaan terhadap hal-hal spiritual, ini adalah bakat spiritual surgawi. Bahkan di alam kultivasi, bakat spiritual surgawi hanya muncul dalam lebih dari ribuan tahun. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan bakat spiritual surgawi di erat yang kekurangan roh ini. Jika Sumu berada di alam kultivasi, dia akan diperebutkan oleh banyak sekte. Ye Mo menjadi tenang setelah beberapa lama. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada bakat spiritual surgawi. Jika Sumu berkultivasi, dia akan jauh lebih cepat daripada dia bahkan jika lingkungannya kekurangan energi spiritual. Meskipun Ye Mo tidak tahu bakat spiritual apa yang dimilikinya, tetapi dia mungkin memilikinya karena dia bisa berkultivasi. Namun, dilihat dari kecepatannya, seharusnya tidak terlalu tinggi.
Tepat ketika Sumu menatap Ye Mo dengan ragu, Ye Mo tiba-tiba melambaikan tangannya sekali lagi dan memukul tangan Wu Hong yang sedang menelepon. Tangan itu jatuh ke tanah. Wu Hong dan Sumu sama-sama menatap Ye Mo dengan heran. Dia tidak tahu mengapa Ye Mo memotong salah satu tangan Wu Hong tanpa alasan. Namun, Ye Mo menatap Wu Hong dengan jelas dan berkata, kamu masih punya 3 kesempatan untuk menelepon polisi, tetapi setelah 3 kali, kamu tidak akan punya lengan atau kaki untuk menelepon. Wu Hong langsung gemetar. Dia bahkan tidak membiarkan Ye Mo melihatnya menelepon, jadi bagaimana Ye Mo tahu dia menelepon polisi? Namun dia mengerti bahwa jika dia tidak mau mendengarkan, maka semua ligamennya akan putus. Ye Mo tampaknya suka memotong ligamen orang. Pria ini terlalu menakutkan. Namun segera, Wu Hong menemukan bahwa meskipun tangannya terputus, darahnya mengalir sangat lambat. Kau tidak perlu melihat. Aku tidak akan membiarkan darah mengalir terlalu banyak sehingga kau bisa melakukan sesuatu dengan lebih cepat. Jika kau masih membuang waktu, maka kau tidak perlu menelepon lagi, suara dingin Ye Mo terdengar. Kemudian, Ye Mo menatap Sumu dan berkata, apakah gurumu berasal dari sekte tersembunyi? Apakah kamu tahu cara memasuki sekte tersembunyi? Dan, mengapa gurumu menginginkan batu abisal luar angkasa dan rumput hati perak? 2 jam kemudian, Ye Mo keluar dari ruang bawah tanah Otherworldly Entertainment. Kali ini dia tidak menahan diri. Dia hampir membunuh semua kepala Metal River di Luochang. Selain membantu Wu Sueming, Ye Mo juga tahu bahwa jika dia tetap tinggal di Luochang, akan lebih baik untuk memusnahkan kekuatan seperti itu. Pada malam itu, dia telah membunuh paling banyak sejak dia terlahir kembali. Bahkan terakhir kali di padang pasir, dia tidak membunuh sebanyak ini. Kemudian, dengan bola api, semua bukti dibakar menjadi abu. Karena Guru Sumu menganggap batu abisal luar angkasa sebagai batu penginderaan roh, maka itu berarti pasti ada lebih banyak di bumi. Apakah Daoisian tahu tentang jenis batu ini? Menurut Sumu, Daoisian tahu cara memasuki sekte tersembunyi karena dia sendiri berasal dari sekte tersembunyi. Ini membuat Ye Mo penuh harap. Meskipun orang-orang sekte tersembunyi tidak keluar ke dunia fana, siapa yang tahu jika suatu hari orang-orang kuat di sekte tersembunyi akan mengeroyoknya. Dia akhirnya harus bersiap untuk itu. Setidaknya, jika dia bisa memasuki sekte tersembunyi, maka dia bisa melihat kekuatan mereka yang sebenarnya. Sekarang, Ye Mo hampir tidak mengalami kemajuan dalam kultivasinya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat diubah dengan kerja keras. Bahkan dalam ranah kultivasi, menghabiskan waktu puluhan tahun pada 12 tahap pengumpulan Qi adalah hal yang wajar. Beberapa orang tidak akan dapat mencapai puncak pengumpulan Qi sepanjang hidup mereka. Masih ada 2 hari lagi sebelum Daoisian tiba di Luochang, mungkin saat itu, dia akan bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari mulutnya. Setidaknya, Daoisian akan tahu lebih banyak daripada Wu Guangmong itu. Jika Wu Guang tidak mau mengatakannya, Ye Mo tidak bisa memaksanya, tetapi jika Daoisian tidak mengatakan apa-apa, maka dia tidak akan sopan lagi. Setelah Ye Mo membunuh semua Metal River di Luochang, dia meninggalkan Otherworldly Entertainment seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, pada hari kedua, Luochang berada dalam kekacauan. Semua anak buah Metal River baru menyadari bahwa atasan mereka telah pergi dan menghilang sepenuhnya. Kepanikan menyelimuti dunia bawah tanah di Luochang, tetapi segera orang-orang menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada Metal River di Luochang. Semua penjahat mulai berlarian. Su Jingwen dan Xiao Lei segera terbangun. Su Jingwen mendapati bahwa ia dan Xiao Lei telah dibawa ke dalam sebuah ruangan. Meskipun tangan mereka tidak diikat, mereka merasa lemah dan bahkan tidak bisa berdiri. Su Jingwen menatap Wang Peng dan Su Lin yang duduk di seberangnya dan segera mengerti bahwa mereka dibius. Xiao Lei menghadapi situasi ini lebih dari Su Jingwen dan juga mengerti apa yang telah terjadi. Apa yang kau inginkan? Xiao Lei bahkan tidak melihat Su Lin. Dulu, Su Lin masih merupakan dewa yang tampan baginya, tetapi sekarang, dia hanyalah sampah. Awalnya Su Lin ingin menjelaskan kepada mereka, namun dia tidak menyangka Xiao Lei dan Su Jingwen akan berpura-pura dia tidak ada. Ini merusak suasana hatinya. Wang Peng, kau benar-benar hina. Bahkan jika kau berhasil menipu kami dengan cara ini, kau pikir kau bisa melarikan diri. Kecuali kau membunuhku. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa hidup dengan tenang. Apa kau pikir status ayahmu bisa melindungimu? Berhentilah bermimpi. Su Jingwen tampak sangat tenang. Selama Wang Peng merasa terancam, maka Su Lin bukanlah apa-apa. Mata Wang Peng menunjukkan ketidakpedulian. Jingwen, bagaimana aku memperlakukanmu, tidakkah kau mengerti? Ketika ibumu marah, aku berlari kemana-mana untukmu dan bahkan menghubungi rumah sakit. Tapi bagaimana kau memperlakukanku? Tidak banyak yang bisa dikatakan bahwa kau tidak berperasaan. Kau tahu ayahmu juga ingin mengenalkanku padamu. Meskipun ayahku adalah direktur organisasi, tetapi dia penting bagi karir masa depan ayahmu. Ditambah lagi, apakah aku tidak layak untukmu? Su Jingwen mencibir dan bahkan tidak mengatakan apapun kali ini. Jingwen, kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun, jadi aku merasa bersalah melakukan ini padamu saat pertama kali kita bertemu. Namun, aku juga melakukan ini demi kebaikanmu. Memang benar kita akan membuat film. Kali ini, keluarga Song yang berinvestasi di dalamnya, dan Tuan Muda Peng akan mengiklankannya. Aku adalah pemeran utama, dan kamu adalah pemeran utama wanita. Aku yakin kamu akan segera terkenal. Ditambah lagi, kamu tahu kondisi keluarga Tuan Muda Peng. Tidak ada salahnya untukmu, kata Su Lin setelah menyadari bahwa semua orang mengabaikannya. Pada saat ini, Xiao Lei tiba-tiba menatap Su Lin dan berkata dengan dingin, sampah. Wajah Su Lin langsung memucat. Dia menatap Xiao Lei dan berkata, Xiao Lei, jangan terlalu sombong. Kamu hanya orang biasa. Karena kamu ingin mengikuti Su Jingwen, jangan salahkan aku. Setelah kamu memasuki lingkaran ini, kamu akan tahu aku melakukan ini demi kebaikanmu. Tuan Muda Peng, aku akan membantu Xiao Lei mengubah pandangannya terlebih dahulu. Melihat Su Lin datang untuk menarik pakaian Xiao Lei, Su Jingwen tiba-tiba merasa kecewa.
Dia tidak kecewa pada Sulin, tetapi pada dirinya sendiri karena memiliki kesan yang baik terhadap sampah seperti itu. Apakah itu hanya karena dia sedikit tampan? Berhenti. Meskipun Xiao Lei ingin tetap tenang, dia tidak bisa tetap tenang ketika Sulei benar-benar datang untuk merobek pakaiannya. Meskipun Sulin berhenti, dia tersenyum. Xiao Lei, aku akui kamu sangat cantik, tetapi aku juga telah meniduri banyak gadis yang lebih cantik darimu. Mungkin begitu kamu memasuki lingkaran kami, kamu akan menyadari betapa menyedihkannya perlawananmu hari ini. Tentu saja, aku tahu bahwa kamu pikir aku berbohong sekarang. Aku tidak akan menjelaskannya kepadamu. Jangan khawatir, terlepas dari apakah ini pertama kalinya bagimu, aku akan tetap bersikap sangat lembut. Jingwen menatap dingin ke arah Sulin yang tidak jauh darinya. Namun, dia masih tampak tenang. Jingwen. Ketenangan Xiao Lei pura-pura, tetapi dia tidak tahu apakah Su Jingwen berpura-pura. Dia telah mengalami lebih banyak hal daripada Su Jingwen. Tidak ada alasan bagi Su Jingwen untuk tidak takut. Pada saat ini, Xiao Lei memanggilnya tanpa daya. Dia teringat hari itu ketika dia pergi ke Flowing Snake dan Ye Mo melompat dari langit. Dia kemudian teringat Wang Qianjun. Apa bedanya antara dia dan Sulin di depannya ini? Meskipun ketenangan Su Jingwen tidak sepenuhnya palsu, hanya dia yang tahu bahwa tangannya gemetar. Dia bahkan tidak ingin ada pria lain yang masuk ke mobilnya, jadi bagaimana mungkin dia rela diperkosa? Saat ini, dia memegang mantra pembersih roh. Dia tidak tahu apakah itu berguna untuk obat penenang ini, tetapi jika ya, dia akan segera membuang bola api itu. Pada saat ini, dia hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan mantra pembersih roh tetapi tidak dapat melemparkannya. Jika dia melemparkan mantra bola api sekarang, dia bahkan tidak akan dapat melemparkannya pada mereka. Xiao Lei, pegang tanganku, kata Su Jingwen tiba-tiba. Xiao Lei menatap Sulin dengan gugup. Tanpa sadar, dia memegang tangan Su Jingwen setelah mendengar perintah itu. Lin. Su Jingwen mengambil jimat itu dan membacanya. Bahkan itu menghabiskan seluruh kekuatannya. Pesona. Wang Peng berkata tanpa sadar. Sebelum dia sempat bereaksi, mantra pembersih roh berubah menjadi cahaya dingin yang lemah dan menyembur ke arah Su Jingwen dan Xiao Lei. Ikat mereka. Begitu Wang Peng selesai berbicara, Su Jingwen telah menyeret Xiao Lei beberapa langkah ke belakang setelah berhadapan dengan pihak lawan. Apa yang terjadi? Tuan Muda Peng. Bukankah kau bilang semprotan itu akan membuat mereka tidak berdaya selama 24 jam? Kok mereka terlihat seperti sudah pulih dan apa cahaya putih itu? Sulin menatap Su Jingwen dan Xiao Lei dengan kaget. Meskipun dia kaget, dia sama sekali tidak takut. Bagaimanapun, mereka adalah dua gadis. Jadi bagaimana jika mereka sudah pulih? Ini adalah hotel, bukan rumah mereka. Wajah Wang Peng menjadi muram dan menjawab, seharusnya itu jimat. Dia punya beberapa. Tidak menyangka benda-benda ini akan benar-benar berguna. Aku lupa kalau dia punya. Apa? Sulin menatap Wang Peng dengan lebih heran. Jika Wang Peng bukan putra pejabat tinggi pemerintah, dia pasti sudah memaki-maki dia. Jimat. Omong kosong. Bahkan Wang Peng tidak begitu percaya kalau jimat Su Jingwen benar-benar ampuh. Apa? Jingwen. Bahkan Xiao Lei tahu bahwa dia sudah pulih. Su Jingwen pernah menggunakan mantra pembersih roh ini sebelumnya dan tahu itu asli. Sekarang setelah Xiao Lei bertanya, dia memegang mantra bola api di tangannya dan berkata, aku akan memberitahumu ini nanti. Wajah Wang Peng berubah saat dia melihat Su Jingwen dan Xiao Lei. Dia tidak yakin apakah Su Jingwen masih memiliki jimat. Jika dia masih memiliki jimat penyerang, maka dia benar-benar merasa terancam. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia akan mengikat mereka. Setelah beberapa saat, Wang Peng berpikir bahwa jika Su Jingwen benar-benar memiliki jimat penyerang, maka akan bunuh diri jika dia bergegas sekarang. Dan menilai bagaimana dia memiliki satu tangan di sakunya, sangat sulit untuk mengatakannya. Namun, tampaknya jimat ini tidak dapat menyerang terlalu jauh. Dia hanya perlu tidak terlalu dekat dengannya. Memikirkan hal ini, Wang Peng mengabaikan Sulin dan berjalan dengan hati-hati ke meja teh. Kemudian dia dengan cepat mengambil botol tahan panas dan melemparkannya ke kepala Su Jingwen. Asal dia mengalahkan Su Jingwen dan tidak memberinya waktu untuk mengaktifkan jimat itu, maka Xiao Lei tidak akan menjadi masalah. Sulin membeku saat melihat Wang Peng membuang botol itu. Wang Peng baru saja mengatakan betapa cantiknya Su Jingwen, tetapi sekarang, dia tidak kenal ampun. Jika botol ini mengenai wajahnya, maka dia akan dalam kondisi serius. Su Jingwen menatap Wang Peng dan Sulin dengan marah. Begitu mereka sampai di depannya, dia akan menggunakan mantra bola api. Dia tahu bahwa mantra itu tidak akan bisa mengenai keduanya jika mereka terlalu jauh. Dia hanya punya satu mantra bola api, jadi dia hanya punya satu kesempatan. Namun dia tidak menyangka Wang Peng akan curiga padanya karena memiliki lebih banyak mantra setelah melihatnya menggunakan satu. Wang Peng yang jahat itu malah dengan cepat mengambil botol dan melemparkannya padanya. Hati Su Jingwen langsung hancur. Dia menyesal tidak menyerang dirinya sendiri. Sekarang, dia berada di pihak yang pasif. Namun, dia tidak punya waktu untuk menggunakan mantra bola api dengan kecepatan botol yang datang ke arahnya. Bang! Terdengar suara keras. Tak seorang pun menyangka botol itu tidak mengenai Su Jingwen, tetapi terhenti di depan Su Jingwen oleh penghalang cahaya. Botol itu terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat dan mengenai wajah Wang Peng. Wang Peng bahkan tidak mengerang sebelum jatuh ke tanah, jelas pingsan. Sulin dan Xiao Lei terkejut dengan pemandangan ajaib ini. Mereka tidak bisa bereaksi lagi, tetapi Su Jingwen bereaksi. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tahu sekarang adalah kesempatan terbaiknya untuk melakukan serangan balik. Dia mengambil mantra bola api, berjalan beberapa langkah, dan melemparkannya ke arah Sulin sambil berkata, Lin. Sebelum Sulin sempat bereaksi, ia langsung dikelilingi bola api. Ia melolong dan berguling-guling di tanah sebelum akhirnya pingsan seperti Wang Peng. Jimat yang dijual Ye Mo kepada Su Jingwen adalah bola api dengan kualitas terendah. Bola api itu tidak cukup untuk merenggut nyawa Sulin, tetapi tak lama kemudian, ia pun terbakar hingga cacat oleh bola api itu. Tidak hanya seluruh rambutnya yang terbakar, tetapi wajahnya juga menjadi berantakan karena arang.
Ia pun mengerut di tanah sambil terus-menerus kejang. Jingwen, apa itu? Apa yang baru saja terjadi? Xiao Lei bereaksi dan menarik Su Jingwen sambil bertanya dengan kaget. Aku baru saja menggunakan mantra bola api untuk mengalahkan Su Lin. Cepat, panggil seseorang. Su Jingwen menatap Su Lin yang tubuhnya terbakar hitam. Meskipun dia takut, dia merasa lebih puas. Pesona, sungguh pesona. Apakah yang dikatakan Cheng Fei itu benar? Xiao Lei bergumam dalam hati. Kita bicarakan ini nanti, telepon saja dulu, kata Su Jingwen. Panggil polisi. Xiao Lei juga menjadi tenang. Su Jingwen menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa menelepon polisi, siapa tahu Wang Peng sudah membuat rencana. Aku akan menelepon ayahku. Kemudian Su Jingwen segera menghubungi nomor ayahnya. Setelah panggilan telepon, Su Jingwen melihat Xiao Lei mulai mengikat Wang Peng sambil linglung. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Apa penghalang cahaya yang menghalangi botol Wang Peng itu? Su Jingwen merasakan penghalang cahaya itu berasal dari pergelangan tangannya. Dia bahkan mendengar ledakan kecil saat itu. Dia tanpa sadar melihat pergelangan tangannya. Satu manik hilang dari gelang 3 manik. Dia kemudian melihat sekeliling dan yakin bahwa itu hilang. Awalnya dia menyimpan gelang ini, tetapi kemudian merasa bahwa itu adalah hadiah ulang tahun yang diberikan Ye Mo kepadanya. Dia bahkan memberikan 3 manik-manik lagi kepada Ning Qingsui, yang merupakan tindakan yang sangat tidak sopan terhadap Ye Mo. Ditambah lagi, ini adalah satu-satunya hadiah ulang tahun yang diterimanya yang dibuat oleh orang itu, jadi dia mengenakannya di pergelangan tangannya. Apakah karena gelang yang menghentikan botol itu? Su Jingwen melepaskan gelangnya dengan kaget dan tak percaya. Jingwen, ada apa? Xiao Lei berusaha keras untuk mengikat Wang Peng. Dia melihat Su Jingwen sedang berpikir keras jadi dia bertanya. Aku mengerti sekarang, gumam Su Jingwen. 6 butir mutiara keselamatan. Jadi itulah maksudnya. Dia memberikan 3 butir mutiara kepada Ning Qingsui, yang berarti dia memberinya 3 kali keselamatan. Sementara itu, Ye Mo memberinya gelang ini untuk menyelamatkannya 6 kali. Dia tidak memberitahu kegunaan gelang itu, tetapi hanya mengatakan bahwa jika dia menghargainya, maka dia akan aman. Jika dia tidak menghargainya dan memperlakukannya seperti hadiah biasa, maka itu tidak akan berguna. Tetapi dia tidak menghargainya dan memberikan 3 butir mutiara kepada Ning Qingsui tanpa alasan. Untungnya, dia masih mengenakan 3 butir mutiara yang tersisa. Mengapa Ye Mo memberinya sesuatu yang begitu berharga? Dari mana dia mendapatkan ini? Su Jingwen tiba-tiba teringat bagaimana dia bertemu Ye Mo. Itu karena dia mengira Ye Mo adalah ahli mantra itu, dan begitulah cara mereka saling mengenal. Ahli jimat. Su Jingwen merasa terkejut. Dia akhirnya mengerti bahwa Ye Mo adalah orang yang menjual jimat itu padanya. Dia tidak mengenali orang yang salah, tetapi dia tidak mengakuinya. Mengapa dia tidak mengakuinya? Su Jingwen berpikir dan langsung mengerti. Kekuatannya terlalu mengejutkan. Dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak dekat dengannya. Bagaimana dia tahu jika dia akan mengeksposnya? Su Jingwen tiba-tiba merasakan 2 manik yang tersisa di gelang itu dan merasa menyesal. Bahkan nilai sebenarnya dari gelang itu ribuan kali lebih berharga daripada semua hadiah yang diterimanya hari itu, apalagi hadiah yang dibuat sendiri oleh Ye Mo. Tiba-tiba dia teringat bahwa Cheng Fei mengatakan bahwa sepupunya bertemu dengan pria yang menjual kalung dan pil. Orang itu pasti Ye Mo. Mata Ye Mo sangat cerah dan dia mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Ibunya diselamatkan oleh Ye Mo, dan bahkan sekarang, ia diselamatkan oleh gelang dan jimatnya. Sementara itu, ia masih mencari orang yang menjual jimat itu kepadanya. Ibunya selalu ingin bertemu dengan guru yang menyelamatkannya, dan sekarang, ia hanya perlu menemukan Ye Mo. Jingwen, apa itu? Dan jimat apa yang kau bicarakan? Pada saat ini, Xiao Lei bertanya lagi. Sebelum Su Jingwen menjawab, pintu diketuk dan segera dibuka. Su Jianzong adalah orang pertama yang berlari masuk. Melihat Su Jingwen baik-baik saja, dia menghela napas lega. Jingwen, kamu baik-baik saja. Xiao Lei melihat ayah Su Jingwen datang dan juga merasa lega. Dia adalah seorang wartawan dan dengan cepat menceritakan kembali apa yang telah terjadi. Melihat Wang Peng yang masih pingsan, dia merasa lega karena tidak akan diganggu oleh pria itu lagi. Dia menduga bahwa pada akhirnya, Wang Peng ini hanya akan dihukum sekitar 1 tahun, tetapi Su Lin akan menjadi kambing hitam. Jingwen, saat kau keluar sekarang, bawalah Xiao Yue bersamamu. Su Jianzong tidak berani mencela Su Jingwen terlalu banyak. Ia sudah sangat senang karena Su Jingwen bisa meneleponnya lebih dulu. Aku mengerti. Su Jingwen secara mengejutkan tidak membantah ayahnya. Meski dia menjawab ayahnya, dia masih asyik berpikir. Namun, Xiao Lei bertanya, Jingwen, kamu sudah berpikir beberapa saat yang lalu, apa yang sedang kamu pikirkan? Luo Chang. Su Jingwen tidak memperhatikan kata-kata Xiao Lei dan malah memikirkan Luo Chang. Karena Ye Mo muncul di malam sosialisasi artefak ajaib Luo Chang, itu berarti dia tinggal di Luo Chang. Tiba-tiba, Su Jingwen teringat pada Ning Qingsui. Bukankah dia juga tinggal di Luo Chang? Mungkinkah Ning Qingsui dan Ye Mo telah kembali bersama? Su Jingwen menghela napas. Ning Qingsui dan Ye Mo tinggal bersama, jadi mengapa orang luar seperti dia harus pergi ke Luo Chang? Ke pihak ketiga. Tidak apa-apa, dia akan menelepon Ning Qingsui beberapa hari kemudian dan mengundangnya dan Ye Mo ke rumahnya. Dia memberikan setengah dari apa yang Ye Mo berikan kepadanya kepada Ning Qingsui. Dia bertanya-tanya apakah Ye Mo akan menghakiminya. Mungkin di matanya, dia tidak lagi layak menjadi temannya. Bagaimanapun, dia adalah tipe orang yang ajaib. Orang seperti ini sebenarnya diusir oleh keluarga Ye sebagai anak terlantar. Keluarga Ye Mo pasti punya masalah mental. Dan mereka memanggilnya, itu. Tidak peduli apa yang mereka katakan, Su Jingwen tidak akan mempercayainya. Ye Mo bisa menyembuhkan ibunya yang tidak sadarkan diri selama beberapa tahun hanya dengan 1 jimat, jadi bagaimana mungkin dia menjadi itu? Kekacauan Luo Chang berlalu dalam 1 hari, dan tak lama kemudian polisi Luo Chang menemukan perubahannya. Tampaknya Metal River telah meninggalkan Luo Chang.
Dalam satu malam, Luo Chang telah menjadi tempat yang jauh lebih aman tanpa para pembuat onar dengan dukungan yang kuat. Tentu saja, Metal Mountain mengetahui perubahan Luo Chang dengan sangat cepat. Di Luo Chang yang besar itu, tidak ada seorang pun dari Metal River yang dapat dihubunginya, dan segera, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan jika polisi melakukan penggerebekan tiba-tiba, mereka tidak akan bisa sebersih ini. Siapa yang punya cara seperti itu untuk membasmi seluruh sungai logam Luo Chang sekaligus? Nanking tidak akan bisa melakukannya bahkan jika mereka baik-baik saja, apalagi Qian Longtou sudah mati dan Nanking dalam kekacauan. Awalnya, dia ingin berbicara dengan Dao Xian tentang situasi tersebut, tetapi dia sedang berada di pesawat. Setelah Dao Xian turun di bandara Luo Chang, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia telah tiba di Luo Chang dan memberitahu kedua muridnya waktu, tetapi mengapa mereka tidak datang untuk menyambutnya? Anda Dao Xian. Ye Mo mengendarai mobil sewaan dan melihat seorang Daois berjalan keluar dari bandara dari kejauhan. Meskipun dia membuat Sumu menjelaskannya dengan sangat jelas, dia bahkan tidak perlu mengenali wajahnya ketika ada seorang Daois berjalan keluar dari bandara. Dao Xian berwajah putih tanpa kumis. Tubuhnya sedang dan mengenakan jubah Daois biru. Untungnya, dia tidak memiliki jarum pentul, atau itu akan menarik lebih banyak perhatian. Namun, Ye Mo merasa Dao Xian ini tidak sederhana. Dia biasanya bisa mengetahui seberapa kuat seseorang, tetapi hanya Dao Xian ini yang tidak bisa dia ketahui. Siapa kamu? Dao Xian tahu Ye Mo pasti tidak datang untuk menemuinya. Orang-orang yang dikirim oleh kedua muridnya tidak akan memiliki keberanian untuk memanggilnya Dao Xian. Ye Mo tertawa dan berkata, tentu saja aku di sini untuk membawamu menemui kedua muridmu. Tapi jangan khawatir, tempat mereka sekarang relatif aman. Apa yang telah kau lakukan pada Sumu dan Wang Chuan? Taoi Xiao segera tahu bahwa Ye Mo tidak datang untuk menjemputnya, tetapi malah mencari masalah. Ye Mo mencibir. Taoi Xiao, murid-muridmu mengatakan kau orang hebat, tapi jangan bilang kau tidak berani naik mobilku. Dorong. Dao Xian tidak akan menganggap Ye Mo sebagai ancaman. Tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki Ye Mo, dia tidak akan takut. Dia telah mengolah seni bela diri kuno hingga puncak tingkat hitam, jadi bisa dikatakan bahwa jarang ada orang yang berani mengganggunya. Bahkan jika Ye Mo membawanya ke gua harimau dan naga, dia akan berani menantangnya. Ye Mo tahu bahwa seseorang seperti Dao Xian pasti akan naik mobilnya karena rasa percaya dirinya. Ye Mo tahu dari Sumu bahwa alasan Nanking tidak berani menyentuh Metal River adalah karena gurunya Dao Xian. Itu bisa membuat Qian Longtou yang memiliki Wu Qiang merasa terancam. Dapat dilihat bahwa Dao Xian tidak buruk, dan dia memang tidak bisa mengatakan seberapa kuat Dao Xian. Dia mendengar Sumu berkata bahwa alasan Dao Xian datang ke Luo Chang begitu mendesak adalah karena dia menemukan rumput hati perak dan alasan lainnya adalah batu jurang luar angkasa milik Ye Mo. Dao Xian memang tidak menganggap kelompok Ye Mo sebagai ancaman. Dia yakin Ye Mo memiliki lebih banyak orang bersamanya. Tentu saja, mereka tidak tahu seberapa menakutkan seseorang yang menguasai seni bela diri kuno setingkatnya. Mungkin mereka hanya tahu bahwa Sumu dan Wang Chuan adalah muridnya. Dengan murid seperti itu, sang guru tidak mungkin lebih kuat. Jika mereka benar-benar berpikir seperti itu, dia tidak keberatan menunjukkan sedikit kekuatan kepada mereka nanti. Dia akan membuat orang-orang pemberani takut dan memohon padanya sebelum membunuh mereka. Mengapa kamu mengendarai mobil ke sini? Dao Xian bereaksi dan mendapati bahwa Ye Mo telah mengendarai mobil ke tempat tandus di daerah pedesaan. Ye Mo turun dari mobil dan berkata, turunlah, Dao Xian. Aku sudah mengirim murid-muridmu, Sumu dan Wang Chuan, ke alam baka. Kau tidak perlu khawatir, kau akan segera pergi menemui mereka. Kau membunuh mereka. Nada bicara Dao Xian terdengar tenang tanpa kemarahan yang kentara, namun Ye Mo dapat melihat dari matanya bahwa Dao Xian sangat marah. Ye Mo tersenyum dan berkata, ya, aku tidak hanya membunuh Sumu, tetapi juga Wang Chuan. Oh, aku juga membasmi Metal River di Luo Chang. Anak muda, apakah menurutmu kau bisa begitu sombong setelah berlatih seni bela diri kuno selama beberapa tahun? Katakan padaku, mengapa kau membunuh murid-muridku? Jangan khawatir, aku akan mengajarimu penyesalan yang sebenarnya nanti. Dao Xian tidak bisa lagi tetap tenang saat wajahnya berubah menjadi hijau. Dia bahkan tidak tertarik untuk mengetahui nama Ye Mo. Ye Mo mengetuk kap mobil dan berkata, karena mereka mencuri rumput hati peraku dan memukuli muridku, jadi aku membunuh mereka. Bagus, 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 aku akan memuaskanmu. Bocah, aku akan memastikan kau puas. Dao Xian tidak bisa lagi menahan amarahnya dan ingin menyerang. Namun, Ye Mo melambaikan tangannya sekali lagi dan berkata, jangan terburu-buru, apakah kamu tahu ini? Kemudian, Ye Mo mengeluarkan batu abisal luar angkasa. Mata Dao Xian terfokus dan berkata, batu penginderaan roh. Cepat, tunjukkan padaku. Dao Xian benar-benar lupa siapa Ye Mo. Di matanya, hanya batu ini yang bisa membantunya menerobos. Pada saat ini, Ye Mo menyingkirkan batu itu. Tidak buruk, kamu pernah melihat ini sebelumnya. Katakan padaku, di mana kamu melihatnya? Pang, berikan batu itu. Dao Xian melihat Ye Mo menyingkirkan batu itu dan mulutnya berubah mengerikan. Dia benar-benar lupa bahwa kedua muridnya telah terbunuh dan dengan santai mengeluarkan cambuk dari pinggangnya. Ye Mo tercengang. Mengapa orang-orang seni bela diri kuno ini suka menggunakan cambuk? Namun, ia segera menyadari bahwa ini adalah masalah hukum di masyarakat. Jika seseorang membawa pedang besar kemana-mana, maka mereka mungkin akan diundang ke kantor polisi. Dan, para praktisi bela diri kuno di sini tidak memiliki alat penyimpanan sehingga mereka hanya bisa membawanya. Cambuk adalah pilihan terbaik. Ye Mo tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa mengancamku, kamu bisa mencoba jika kamu tidak percaya padaku. Dao Xian menenangkan diri dan mengamati Ye Mo dengan saksama, tetapi tidak dapat melihat bagaimana dia tidak biasa. Satu-satunya hal adalah dia terlalu tenang. Tidak peduli apapun, itu adalah harta karun besar jika dia bisa mendapatkan batu penginderaan roh. Sangat disayangkan Sumu terbunuh. Sumu telah banyak membantunya. Ye Mo punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Dao Xian.
Dia bisa membuat Lang Ji kehilangan akalnya untuk sesaat, tetapi itu karena Lang Ji jauh lebih rendah darinya. Namun, bagi Dao Xian ini, Ye Mo tidak yakin apakah itu akan berhasil. Jika tidak, itu akan merusak ingatannya. Ye Mo yakin Dao Xian bukan tandingannya, tetapi sebelum mereka bertarung satu sama lain, dia masih belum tahu seberapa kuatnya Lang Ji. Apakah kau percaya aku bisa menghancurkan batu ini dengan tanganku? Ye Mo melihat bahwa Dao Xian sedang memikirkan sesuatu. Dia tahu bahwa Dao Xian ingin mengejutkannya. Dao Xian tiba-tiba mencibir. Apakah menurutmu kau bisa lolos hari ini? Itu hal lain, tapi aku ingin bertanya sekarang. Apakah kau tahu tentang sekte tersembunyi? Apakah kau berasal dari sekte tersembunyi? Jika kau menjawabku, aku bisa membiarkanmu menyentuh batu ini, kata Ye Mo dengan percaya diri. Dao Xian sangat marah dan malah tertawa. Pemuda ini tidak tahu apa arti kematian. Alasan dia tidak bergerak adalah seperti yang dikatakan Ye Mo. Dia takut Ye Mo akan menghancurkan batu itu. Dao Xian menatap tangan Ye Mo, ragu sejenak sebelum berkata, baiklah, dengarkan. Aku dari sekte tersembunyi. Sekte tersembunyi adalah sekte yang tersembunyi, jadi mereka tidak berkeliaran di dunia normal. Tentu saja, ada orang yang melakukannya. Kalau begitu, sekte-sekte tersembunyi itu tersembunyi di kedalaman pegunungan atau di tempat-tempat terpencil. Ye Mo segera bertanya. Dao Xian mencibir. Memang ada banyak sekte tersembunyi di tempat-tempat yang kau katakan, tetapi ada beberapa yang berada di dunia normal. Mungkin di pasar yang ramai atau rumah besar kecil. Mengenai cara untuk mencapai sekte tersembunyi, aku hanya tahu cara untuk mencapai sekteku. Lalu bagaimana caranya memasuki sekte tersembunyi? Ye Mo tidak menyangka mereka bisa bersembunyi di kota. Dao Xian mencibir. Menurutmu, kau bisa masuk ke sekte tersembunyi? Wajah Ye Mo menjadi muram. Orang tua, kita sedang bertransaksi sekarang. Jika kamu tidak menginginkan batu itu, jangan salahkan aku jika aku menghancurkannya. Tunggu, aku akan memberitahumu. Dao Xian berbicara sampai sekarang hanya demi batu itu, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Ye Mo memecahkannya? Ye Mo memasang ekspresi menghina dan berkata, lebih baik kamu lebih spesifik, jangan membuatku bertanya padamu. Dao Xian begitu marah hingga ia ingin menyerang, tetapi batu itu membuatnya khawatir akan kemajuannya sehingga ia menahan pikiran itu. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, apakah menurutmu sekte tersembunyi itu hanya kultivasi seni bela diri kuno? Ada begitu banyak cabang, dan seni bela diri kuno hanyalah salah satunya. Dan orang-orang dari sekte tersembunyi yang datang ke dunia normal tidak boleh mengungkapkan lokasi markas mereka bahkan jika mereka mati. Ditambah lagi, bahkan jika mereka memberitahumu, tidak seorang pun akan dapat menemukannya. Melihat ekspresi terkejut Ye Mo, Dao Xian mencibir sebelum berkata, ada terlalu banyak cabang di sekte tersembunyi. Kebanyakan dari mereka mempelajari seni bela diri kuno, tetapi beberapa tidak. Setiap sekte dilindungi oleh formasi. Formasi ini diwariskan dari zaman kuno. Orang normal tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Ada beberapa dimensi kecil ini, tetapi beberapa telah runtuh. Setiap dimensi kecil ini memiliki formasi. Setelah formasi ini runtuh, dunia kecil itu pun lenyap bersamanya. Berbicara tentang sekarang, Dao Xian tampaknya juga merindukannya. Ye Mo bertanya dengan heran, kalau begitu, setiap sekte tersembunyi memiliki dimensi kecil. Apakah sekte Anda juga ada di salah satunya? Dao Xian mencibir. Kurang ajar, apakah menurutmu begitu mudah menemukan dimensi kecil? Beberapa di antaranya, bahkan aku hanya pernah mendengar tentangmu. Ditambah lagi, tidak seorang pun dapat memastikan apakah ada dimensi kecil di dunia ini. Sekteku hanyalah cabang dari sekte utama. Ye Mo meminta informasi dari Dao Xian, jadi dia tidak berani membuatnya terlalu marah. Karena itu, dia bertanya, apa maksudmu dengan dimensi kecil itu? Dao Xian melihat batu abisal luar angkasa di tangan Ye Mo dan memperkirakan apakah dia bisa meraihnya sambil menjawab, sekte-sekte dengan dimensi kecil itu adalah sekte tersembunyi sejati. Kami menyebutnya sekte tersembunyi dalam. Sekte tersembunyi lainnya adalah sekte tersembunyi luar. Selain itu, ada beberapa sekte semi tersembunyi, yang meliputi keluarga dan sekte tersembunyi di dunia normal. Namun, sekte tersembunyi dalam tidak pernah terdengar lagi sekarang, kita tidak tahu apakah mereka masih ada. Sebagian besar sekte tersembunyi sekarang adalah sekte tersembunyi luar. Sementara itu, sekte setengah tersembunyi secara bertahap berasimilasi dengan dunia normal dan tidak dapat benar-benar disembunyikan. Ye Mo tahu bahwa perhatian Dao Xian terpusat pada batunya, tetapi berpura-pura tidak tahu dan bertanya, bisakah kau memberitahuku beberapa nama sekte tersembunyi? Misalnya, sekte tempatmu berada. Dao Xian berpikir dan masih belum mengambil keputusan untuk merampok batu itu jadi dia menjawab, Kuil Jueyun, keluarga Cha dari Sungai Selatan, Kuil Daois 4 negara bagian 9 bulan. Ini semua adalah sekte semi tersembunyi. Namun, Dao Xian tidak menyebutkan sektenya sendiri. Ye Mo berpikir. Kalau begitu, sekte tempat Luo Susu berada seharusnya adalah sekte tersembunyi luar. Bahkan Dao Xian tidak tahu apakah sekte tersembunyi dalam itu ada. Kuil Jueyu milik Biksu Wu Guang hanyalah sekte setengah tersembunyi. Kalau begitu, tidak peduli seberapa tersembunyinya sekte-sekte tersembunyi di luar, orang-orang seharusnya sudah masuk setelah sekian lama. Ye Mo berpikir bahwa selama itu adalah tempat yang bisa didatangi orang, maka tempat itu bisa ditemukan. Tetapi karena sudah ditemukan, bagaimana bisa dianggap sebagai sekte tersembunyi? Kau sedang bermimpi. Dao Xian mencibir sekali lagi dan berkata, bahkan sekte tersembunyi luar kebanyakan berada di pegunungan berbahaya dan tempat-tempat terpencil. Banyak dari mereka yang dilarang oleh pemerintah. Tidakkah kau lihat ada banyak tempat yang dilarang oleh negara untuk pariwisata? Beberapa karena tempat-tempat itu berbahaya dan banyak orang tidak bisa kembali. Namun, kemungkinan besar tempat-tempat itu adalah tempat sekte tersembunyi berada. Jadi, tidak hanya sulit untuk masuk, tetapi juga sulit bagi orang-orang sekte tersembunyi untuk keluar. Banyak orang tidak akan mendapat kesempatan untuk keluar seumur hidup mereka. Ye Mo tiba-tiba teringat kata-kata Luo Susu. Jangan mencariku, itu akan merugikanmu dan aku.
Memikirkan hal ini, Ye Mo bertanya sekali lagi, kalau begitu, bagaimana jika aku tidak sengaja memasuki sekte tersembunyi luar? Dao Xian menatap Ye Mo dengan jijik. Kau pikir semudah itu? Ditambah lagi, bahkan jika kau melakukannya secara kebetulan, mereka bisa membunuhmu. Jika kau punya potensi, mungkin kau akan tetap di sana seumur hidupmu. Jika tidak, mereka akan membunuhmu begitu saja tanpa alasan. Jantung Ye Mo berdebar kencang. Karena sangat sulit untuk masuk dan keluar dari sekte tersembunyi, bagaimana Luo Susu bisa keluar terakhir kali? Dari nadanya, memang sulit. Memikirkan Luo Susu, Ye Mo tenggelam dalam pikirannya. Melihat Ye Mo yang kebingungan, Dao Xian ingin merampok batu itu, namun Ye Mo tiba-tiba bertanya, beritahu aku cara untuk masuk ke sekte tersembunyi dan mungkin aku akan membiarkanmu memegang batu ini sebentar. Dao Xian mencibir, tetapi dia tetap berkata, setiap 3 tahun, sekte-sekte tersembunyi akan mengadakan turnamen. Tahun ini adalah tahun ketiga. Tempatnya di Gunung Wuliang. Mengenai lokasi tepatnya, saya tidak tahu. Ye Mo sangat puas dengan jawaban Dao Xian, jadi dia melemparkan batu itu ke Dao Xian dengan santai. Baiklah, aku sangat senang dengan jawabanmu. Kamu bisa menahannya sebentar. Dao Xian melihat batu itu terbang ke arahnya. Matanya tampak putus asa dan bahkan tidak berpikir untuk meraihnya. Tepat saat tangannya menyentuh batu itu kurang dari 1 detik, batu itu terlepas dari tangannya dan kembali ke tangan Ye Mo. Ye Mo melempar batu itu dan berkata, baiklah, aku sudah membiarkanmu menyentuhnya, aku akan menyimpannya. Mengendalikan ki sesuka hati. Dao Xian berteriak kaget. Mengolah ki batin hingga sejauh itu. Bahkan dia tidak bisa melakukannya sekarang. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melakukannya bahkan jika dia mencapai level bumi. Setelah mengatakan ini, Dao Xian segera menyadari bahwa Ye Mo sedang menipunya. Pada saat ini, cambuknya telah terbang ke arah kepala Ye Mo dengan lolongan tajam. Mata Dao Xian terfokus dan berkata, batu penginderaan roh. Cepat, tunjukkan padaku. Dao Xian benar-benar lupa siapa Ye Mo. Di matanya, hanya batu ini yang bisa membantunya menerobos. Pada saat ini, Ye Mo menyingkirkan batu itu. Tidak buruk, kamu pernah melihat ini sebelumnya. Katakan padaku, di mana kamu melihatnya? Pang, berikan batu itu. Dao Xian melihat Ye Mo menyingkirkan batu itu dan mulutnya berubah mengerikan. Dia benar-benar lupa bahwa kedua muridnya telah terbunuh dan dengan santai mengeluarkan cambuk dari pinggangnya. Ye Mo tercengang. Mengapa orang-orang seni bela diri kuno ini suka menggunakan cambuk? Namun, ia segera menyadari bahwa ini adalah masalah hukum di masyarakat. Jika seseorang membawa pedang besar kemana-mana, maka mereka mungkin akan diundang ke kantor polisi. Dan, para praktisi bela diri kuno di sini tidak memiliki alat penyimpanan sehingga mereka hanya bisa membawanya. Cambuk adalah pilihan terbaik. Ye Mo tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa mengancamku, kamu bisa mencoba jika kamu tidak percaya padaku. Dao Xian menenangkan diri dan mengamati Ye Mo dengan saksama, tetapi tidak dapat melihat bagaimana dia tidak biasa. Satu-satunya hal adalah dia terlalu tenang. Tidak peduli apapun, itu adalah harta karun besar jika dia bisa mendapatkan batu penginderaan roh. Sangat disayangkan Sumu terbunuh. Sumu telah banyak membantunya. Ye Mo punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Dao Xian. Dia bisa membuat Lang Ji kehilangan akalnya untuk sesaat, tetapi itu karena Lang Ji jauh lebih rendah darinya. Namun, bagi Dao Xian ini, Ye Mo tidak yakin apakah itu akan berhasil. Jika tidak, itu akan merusak ingatannya. Ye Mo yakin Dao Xian bukan tandingannya, tetapi sebelum mereka bertarung satu sama lain, dia masih belum tahu seberapa kuatnya Lang Ji. Apakah kau percaya aku bisa menghancurkan batu ini dengan tanganku? Ye Mo melihat bahwa Dao Xian sedang memikirkan sesuatu. Dia tahu bahwa Dao Xian ingin mengejutkannya. Dao Xian tiba-tiba mencibir. Apakah menurutmu kau bisa lolos hari ini? Itu hal lain, tapi aku ingin bertanya sekarang. Apakah kau tahu tentang sekte tersembunyi? Apakah kau berasal dari sekte tersembunyi? Jika kau menjawabku, aku bisa membiarkanmu menyentuh batu ini, kata Ye Mo dengan percaya diri. Dao Xian sangat marah dan malah tertawa. Pemuda ini tidak tahu apa arti kematian. Alasan dia tidak bergerak adalah seperti yang dikatakan Ye Mo. Dia takut Ye Mo akan menghancurkan batu itu. Dao Xian menatap tangan Ye Mo, ragu sejenak sebelum berkata, baiklah, dengarkan. Aku dari sekte tersembunyi. Sekte tersembunyi adalah sekte yang tersembunyi, jadi mereka tidak berkeliaran di dunia normal. Tentu saja, ada orang yang melakukannya. Kalau begitu, sekte-sekte tersembunyi itu tersembunyi di kedalaman pegunungan atau di tempat-tempat terpencil. Ye Mo segera bertanya. Dao Xian mencibir. Memang ada banyak sekte tersembunyi di tempat-tempat yang kau katakan, tetapi ada beberapa yang berada di dunia normal. Mungkin di pasar yang ramai atau rumah besar kecil. Mengenai cara untuk mencapai sekte tersembunyi, aku hanya tahu cara untuk mencapai sekteku. Lalu bagaimana caranya memasuki sekte tersembunyi? Ye Mo tidak menyangka mereka bisa bersembunyi di kota. Dao Xian mencibir. Menurutmu, kau bisa masuk ke sekte tersembunyi? Wajah Ye Mo menjadi muram. Orang tua, kita sedang bertransaksi sekarang. Jika kamu tidak menginginkan batu itu, jangan salahkan aku jika aku menghancurkannya. Tunggu, aku akan memberitahumu. Dao Xian berbicara sampai sekarang hanya demi batu itu, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Ye Mo memecahkannya? Ye Mo memasang ekspresi menghina dan berkata, lebih baik kamu lebih spesifik, jangan membuatku bertanya padamu. Dao Xian begitu marah hingga ia ingin menyerang, tetapi batu itu membuatnya khawatir akan kemajuannya sehingga ia menahan pikiran itu. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, apakah menurutmu sekte tersembunyi itu hanya kultivasi seni bela diri kuno? Ada begitu banyak cabang, dan seni bela diri kuno hanyalah salah satunya. Dan orang-orang dari sekte tersembunyi yang datang ke dunia normal tidak boleh mengungkapkan lokasi markas mereka bahkan jika mereka mati. Ditambah lagi, bahkan jika mereka memberitahumu, tidak seorang pun akan dapat menemukannya. Melihat ekspresi terkejut Ye Mo, Dao Xian mencibir sebelum berkata, ada terlalu banyak cabang di sekte tersembunyi.
Kebanyakan dari mereka mempelajari seni bela diri kuno, tetapi beberapa tidak. Setiap sekte dilindungi oleh formasi. Formasi ini diwariskan dari zaman kuno. Orang normal tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Ada beberapa dimensi kecil ini, tetapi beberapa telah runtuh. Setiap dimensi kecil ini memiliki formasi. Setelah formasi ini runtuh, dunia kecil itu pun lenyap bersamanya. Berbicara tentang sekarang, Daoisian tampaknya juga merindukannya. Yemo bertanya dengan heran, kalau begitu, setiap sekte tersembunyi memiliki dimensi kecil. Apakah sekte Anda juga ada di salah satunya? Daoisian mencibir. Kurang ajar, apakah menurutmu begitu mudah menemukan dimensi kecil? Beberapa di antaranya, bahkan aku hanya pernah mendengar tentangmu. Ditambah lagi, tidak seorang pun dapat memastikan apakah ada dimensi kecil di dunia ini. Sekteku hanyalah cabang dari sekte utama. Yemo meminta informasi dari Daoisian, jadi dia tidak berani membuatnya terlalu marah. Karena itu, dia bertanya, apa maksudmu dengan dimensi kecil itu? Daoisian melihat batu abisal luar angkasa di tangan Yemo dan memperkirakan apakah dia bisa meraihnya sambil menjawab, sekte-sekte dengan dimensi kecil itu adalah sekte tersembunyi sejati. Kami menyebutnya sekte tersembunyi dalam. Sekte tersembunyi lainnya adalah sekte tersembunyi luar. Selain itu, ada beberapa sekte semi tersembunyi, yang meliputi keluarga dan sekte tersembunyi di dunia normal. Namun, sekte tersembunyi dalam tidak pernah terdengar lagi sekarang, kita tidak tahu apakah mereka masih ada. Sebagian besar sekte tersembunyi sekarang adalah sekte tersembunyi luar. Sementara itu, sekte setengah tersembunyi secara bertahap berasimilasi dengan dunia normal dan tidak dapat benar-benar disembunyikan. Yemo tahu bahwa perhatian Daoisian terpusat pada batunya, tetapi berpura-pura tidak tahu dan bertanya, bisakah kau memberitahuku beberapa nama sekte tersembunyi? Misalnya, sekte tempatmu berada. Daoisian berpikir dan masih belum mengambil keputusan untuk merampok batu itu jadi dia menjawab, Kuil Jueyun, keluarga Cha dari Sungai Selatan, Kuil Daois 4 negara bagian 9 bulan. Ini semua adalah sekte semi tersembunyi. Namun, Daoisian tidak menyebutkan sektenya sendiri. Yemo berpikir. Kalau begitu, sekte tempat Luo Susu berada seharusnya adalah sekte tersembunyi luar. Bahkan Daoisian tidak tahu apakah sekte tersembunyi dalam itu ada. Kuil Jueyun milik Biksu Wu Guang hanyalah sekte setengah tersembunyi. Kalau begitu, tidak peduli seberapa tersembunyinya sekte-sekte tersembunyi di luar, orang-orang seharusnya sudah masuk setelah sekian lama. Yemo berpikir bahwa selama itu adalah tempat yang bisa didatangi orang, maka tempat itu bisa ditemukan. Tetapi karena sudah ditemukan, bagaimana bisa dianggap sebagai sekte tersembunyi? Kau sedang bermimpi. Daoisian mencibir sekali lagi dan berkata, bahkan sekte tersembunyi luar kebanyakan berada di pegunungan berbahaya dan tempat-tempat terpencil. Banyak dari mereka yang dilarang oleh pemerintah. Tidakkah kau lihat ada banyak tempat yang dilarang oleh negara untuk pariwisata? Beberapa karena tempat-tempat itu berbahaya dan banyak orang tidak bisa kembali. Namun, kemungkinan besar tempat-tempat itu adalah tempat sekte tersembunyi berada. Jadi, tidak hanya sulit untuk masuk, tetapi juga sulit bagi orang-orang sekte tersembunyi untuk keluar. Banyak orang tidak akan mendapat kesempatan untuk keluar seumur hidup mereka. Yemo tiba-tiba teringat kata-kata Luo Susu. Jangan mencariku, itu akan merugikanmu dan aku. Memikirkan hal ini, Yemo bertanya sekali lagi, kalau begitu, bagaimana jika aku tidak sengaja memasuki sekte tersembunyi luar? Daoisian menatap Yemo dengan jijik. Kau pikir semudah itu? Ditambah lagi, bahkan jika kau melakukannya secara kebetulan, mereka bisa membunuhmu. Jika kau punya potensi, mungkin kau akan tetap di sana seumur hidupmu. Jika tidak, mereka akan membunuhmu begitu saja tanpa alasan. Jantung Yemo berdebar kencang. Karena sangat sulit untuk masuk dan keluar dari sekte tersembunyi, bagaimana Luo Susu bisa keluar terakhir kali? Dari nadanya, memang sulit. Memikirkan Luo Susu, Yemo tenggelam dalam pikirannya. Melihat Yemo yang kebingungan, Daoisian ingin merampok batu itu, namun Yemo tiba-tiba bertanya, beritahu aku cara untuk masuk ke sekte tersembunyi dan mungkin aku akan membiarkanmu memegang batu ini sebentar. Daoisian mencibir, tetapi dia tetap berkata, setiap 3 tahun, sekte-sekte tersembunyi akan mengadakan turnamen. Tahun ini adalah tahun ketiga. Tempatnya di Gunung Wuliang. Mengenai lokasi tepatnya, saya tidak tahu. Yemo sangat puas dengan jawaban Daoisian, jadi dia melemparkan batu itu ke Daoisian dengan santai. Baiklah, aku sangat senang dengan jawabanmu. Kamu bisa menahannya sebentar. Daoisian melihat batu itu terbang ke arahnya. Matanya tampak putus asa dan bahkan tidak berpikir untuk meraihnya. Tepat saat tangannya menyentuh batu itu kurang dari 1 detik, batu itu terlepas dari tangannya dan kembali ke tangan Yemo. Yemo melempar batu itu dan berkata, baiklah, aku sudah membiarkanmu menyentuhnya, aku akan menyimpannya. Mengendalikan ki sesuka hati. Daoisian berteriak kaget. Mengolah ki batin hingga sejauh itu. Bahkan dia tidak bisa melakukannya sekarang. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melakukannya bahkan jika dia mencapai level bumi. Setelah mengatakan ini, Daoisian segera menyadari bahwa Yemo sedang menipunya. Pada saat ini, cambuknya telah terbang ke arah kepala Yemo dengan lolongan tajam. Jika cambuk Hukyu adalah serangan bayangan cambuk, maka cambuk Daoisian adalah tabir cambuk. Tidak hanya menyegel bagian depan, belakang, dan samping Yemo, tetapi juga membawa perasaan menindas yang kuat. Sebagai perbandingan, cambuk Hukyu hanyalah permainan anak-anak. Yemo yakin bahwa jika dia masih dalam tahap 2 pengumpulan Qi, dia akan menemui ajalnya. Cambuk orang ini terlalu kuat, dan dia adalah seseorang yang benar-benar mengolah ki batinnya. Ki batinnya setara dengan Qi Yemo. Dapat dikatakan bahwa selain identitas Yemo sebagai seorang kultivator Qi spiritual dan dapat menggunakan sihir, maka dia lebih buruk daripada Daoisian ini dalam aspek lain. Ini karena Daoisian belum mengalami kemajuan. Yemo memperkirakan bahwa bahkan dia tidak akan sebanding dengan Daoisian setelah dia mengalami kemajuan. Jika Yemo bukan seorang kultivator, dia bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat dengan Daoisian. Namun, dia memang seorang kultivator.
Bertarung dengan Daoxian dalam jarak dekat berarti bertarung dengan kekurangan kekuatan lawan. Tinju Yemo dipenuhi dengan energi dan melancarkan puluhan serangan. Angin tinju menghantam layar cambuk, menciptakan suara retakan. Daoxian mundur beberapa langkah dan menatap Yemo dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa Yemo dapat menghentikan cambuknya yang mengandung energi hanya dengan tinjunya. Pemuda itu tampak baru berusia 20-an, jadi meskipun ia mulai berlatih di rahim ibunya, ia tidak akan bisa menandinginya. Yemo membalas serangan Daoxian dan juga mundur beberapa langkah. Daoxian ini tidak mudah, tetapi Yemo tidak berani menggunakan Wind Blade dan bola api sekarang. Dia hanya bisa mencari kesempatan dan menggunakan Wind Blade saat itu. Saat dia menggunakannya dan gagal, Daoxian akan waspada. Dia bahkan tidak akan berpikir tentang bola api, karena itu hanya akan membuang-buang chi-nya. Dengan kelincahan Daois ini, tidak mungkin bola apinya bisa mendarat. Kelemahan bola api itu terungkap dalam pertempuran seperti itu. Jika Yemo berada di Foundation Establishment, maka ia dapat dengan mudah menggunakan bola api, dan mungkin Daoxian ini akan lenyap dengan satu bola api. Namun, ia hanya berada di tahap 3 Chi Gathering. Mungkin sebelum ia menggunakan bola api keduanya, cambuk itu akan datang. Dengan pengalaman Daoxian, sangat mudah untuk melihat kelemahan bola apinya. Anak muda, kau sangat hebat. Tidak heran kedua muridku akan mati karenamu. Tapi jika hanya itu yang kau punya, maka jangan repot-repot bertanya tentang sekte-sekte tersembunyi. Matilah bersama kedua muridku. Kemudian, Daoxian bahkan tidak menunggu Yemo mengatur napasnya sebelum cambuknya berubah menjadi bayangan hitam yang menyerang pinggang Yemo. Yemo baru saja menyingkirkan cambuk Daoxian dan tangannya masih terasa sakit. Dia tahu bahwa cambuk ini tidak terbuat dari bahan biasa. Seperti yang Yemo duga, cambuk Daoxian dibuat oleh sekte pembuat senjata. Cambuk ini adalah artefak sihir penyerang. Melihat cambuk Daoxian yang menjulang tinggi, Yemo mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa dia harus menyiapkan senjata untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, dia akan baik-baik saja dengan orang biasa, tetapi melawan Daois ini atau seseorang yang mirip dengannya, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bang, bang! Tinju Yemo menghantam cambuk itu. Meskipun indera spiritualnya kuat, gerakan Daoxian ini sangat cepat. Begitu Yemo tahu di mana cambuk itu akan datang, cambuk itu sudah datang. Melihat Yemo menangkis cambuknya untuk kedua kalinya, Daoxian mencibir. Dia juga melihat kelemahan Yemo dan dia tidak percaya bahwa Yemo memiliki lebih banyak energi dalam dirinya daripada puluhan tahun pelatihannya. Ketika cambuk kedua Daoxian dihentikan oleh Yemo, dia bahkan tidak menarik cambuk itu kembali. Cambuk itu berputar di udara dan menyerang untuk ketiga kalinya. Bagi Yemo, tampaknya hanya ada satu bayangan cambuk, tetapi untungnya Yemo memiliki indera spiritual. Meskipun penggunaan indera spiritual sangat sedikit saat bertarung dengan seseorang seperti Daoxian, itu masih ada gunanya. Sebelum cambuk ini mengenai Yemo, ada rasa terbakar yang berasal darinya. Indera spiritual Yemo telah memperhatikan bahwa cambuk ini lebih tebal daripada dua cambuk lainnya. Yemo segera tahu ini adalah pukulan mematikan dari Daoxian dan fokus. Perasaan yang diberikan cambuk ini kepada Yemo adalah bahwa pusat beratnya bukan di bagian tengah cambuk, melainkan di gagangnya. Jika dia menyerang bagian tengah cambuk seperti yang dia lakukan sebelumnya, dia akan membantu Daoxian membuat cambuk itu menyerang dirinya sendiri dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam hal itu seperti bertarung dengan dirinya sendiri dan Daoxian. Tatapan mata Yemo menjadi dingin. Daoxian ini sangat jahat. Jika dia tidak memiliki indera spiritual, mungkin dia akan jatuh ke dalam perangkap. Begitu dia terkena cambuk sekuat itu, dia bahkan tidak bisa berpikir bagaimana dia akan menghadapi serangan berikutnya. Untungnya, meskipun dia seorang kultivator Dao, dia tidak meninggalkan seni bela dirinya. Dia bahkan bisa menggunakan ki-nya ke dalam seni bela diri. Kalau tidak, dia akan kalah hanya dengan pengumpulan chi tahap 3-nya. Ketika cambuk yang membakar itu datang, Yemo tiba-tiba memukulkan tinjunya ke tengah cambuk itu. Mata Daoxian dipenuhi dengan kegembiraan. Ada penghinaan di sudut mulutnya, dan dia berpikir tidak peduli seberapa kuat Yemo, dia masih akan meminum air seninya. Namun tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Meskipun Yemo memukul cambuknya, dia tidak merasakan apapun. Atau mungkin, tangan Yemo bahkan tidak menyentuh cambuknya, apa ini? Daoxian tidak akan percaya bahwa Yemo dapat mengetahui di mana kekuatan cambuknya berada. Dia sudah setengah langkah ke level bumi. Bahkan seorang petarung level bumi tidak akan yakin untuk mengetahui di mana kekuatan cambuknya berada, jadi bagaimana Yemo bisa melihatnya? Namun yang lebih membuatnya terkejut lagi adalah, Yemo tiba-tiba menghilang begitu saja. Daoxian sangat percaya diri dengan cambuknya. Dia menyegel semua rute pelarian Yemo sehingga memaksa Yemo untuk bertarung dengannya, jadi bagaimana mungkin Yemo bisa menghilang? Kemudian, tepat setelah itu, Daoxian menemukan Yemo. Dia tampaknya telah menggunakan sesuatu untuk menghilang, tetapi Yemo tidak dapat menyembunyikan gelombang ki batinnya darinya. Pada saat ragu-ragu itu, cambuk Daoxian melambat sedikit, dan tepat pada saat itu, Yemo telah memegang gagang cambuk itu. Bunuh diri. Daoxian mencibir. Dia tidak tahu bagaimana Yemo mengetahuinya, tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, memegang gagang cambuk itu sama saja dengan bunuh diri. Tepat ketika Daoxian ingin menggunakan lebih banyak ki batin saat dia menendang ke arah Yemo, dia merasakan hawa dingin tertentu. Di antara panasnya cambuknya yang membakar, ada hembusan dingin yang tiba-tiba membuatnya menggigil. Dia telah bertarung dengan banyak orang dan tahu bahwa firasat buruk apapun dapat membuatnya kehilangan nyawanya. Daoxian adalah orang yang berhati-hati dan tidak bisa lagi peduli dengan Yemo. Dia ingin mundur secepat mungkin. Tetapi kemudian kedua kakinya terasa dingin. Tidak bagus. Daoxian segera tahu bahwa dia terkena proyektil. Tapi apa itu? Bahkan dia tidak bisa menyadarinya. Bahkan jika dia tidak bisa menangkis proyektil biasa, dia masih bisa merasakannya. Namun, proyektil yang digunakan pemuda ini hari ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sadari. Dia hanya merasakan sedikit dingin di kakinya. Jatuh.
Dao Xian tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Yang membuat hatinya bergetar adalah ketika dia mendapati kedua kakinya terpotong oleh sesuatu yang tajam dan jatuh ke samping jauh. Di bawah keterkejutan dan kemarahan seperti itu, tangan Dao Xian mengendur, dan cambuknya jatuh ke tangan Ye Mo. Ye Mo memperhatikan cambuk itu dengan saksama. Memang tidak buruk, bahkan bahannya pun bagus, dan dia tidak tahu terbuat dari apa. Dao Xian segera menghentikan pendarahannya karena takut. Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu apa yang Ye Mo gunakan untuk memotong kakinya. Ye Mo melihat tangannya yang terkelupas. Bahkan darah merembes keluar dari tangannya. Dia menyingkirkan cambuk itu dengan santai, menatap Dao Xian dan berkata, "Kau sangat kuat, lawan terkuat yang pernah kuhadapi. Kau bukan orang yang paling banyak melukaiku, tetapi kau tidak buruk. Proyektil apa yang kau gunakan? Dan di mana kau menaruh cambuk itu?" Dao Xian telah kembali tenang. Ye Mo mencibir. "Kamu masih punya mood untuk peduli tentang itu. Mari kita bicarakan di mana kamu menanam rumput hati peraku, jadi aku tidak akan marah." Dao Xian tidak menyangka bahwa meskipun dia berada di atas angin, kakinya malah terputus hanya dalam sekejap mata, dan dia sekarang menjadi orang yang begitu rentan. Dao Xian telah mendapatkan kembali ketenangannya dan tahu bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan pemuda ini. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan tenang. "Jika saat aku merasakan dingin itu aku melompat atau menarik cambuk itu kembali untuk bertahan, proyektilmu tidak akan bisa mengenaiku." Ye Mo tersenyum polos dan berkata, "Memang, dengan begitu, aku tidak akan bisa memukulmu. Lalu mengapa kau tidak menggunakan proyektilmu untuk mengenai lenganku? Bahkan jika aku menarik kembali cambuk itu, bukankah kau akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memotong tanganku?" Dao Xian sangat menyesal. Ia tidak mengira angin dingin itu akan begitu menakutkan. Jika Ye Mo hanya menggunakan proyektil angin dingin itu untuk mengenai lengannya, meskipun ia akan kehilangan satu lengan, ia mungkin akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan hidup. "Karena aku tidak ingin kau pergi, selama kau tidak bisa bergerak, akan lebih mudah bagiku untuk membunuhmu." Ye Mo awalnya tidak menyangka pedang anginnya mampu memotong kaki Dao Xian. Dia hanya ingin kaki Dao Xian terluka sehingga bola apinya bisa efektif. Dia tidak menyangka bahwa Dao Xian ini bahkan tidak menarik kembali cambuknya untuk memblokir pedang angin. Kemudian, Ye Mo menggunakan bola api untuk menghantam kaki Dao Xian yang patah. Di bawah api, bola api itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Melihat Ye Mo bisa menggunakan bola api dengan mudah, wajah Dao Xian kini dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Ia tidak merasakan ketakutan seperti itu saat ia tahu ia akan mati. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Siapakah kau sebenarnya?" Dao Xian akhirnya mengerti mengapa Ye Mo memotong kakinya terlebih dahulu. Jika kakinya baik-baik saja, maka bola api itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. "Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku sudah bilang kau seharusnya tidak mengambil barang-barangku. Karena kau sudah melakukannya, maka jangan salahkan aku." Kemudian, bola api lain muncul dari tangan Ye Mo entah dari mana. "Kau bisa membuat bola api dari udara, kau." Dao Xian sudah melupakan rasa sakit dan takutnya. Ia masih menebak-nebak tentang Ye Mo yang menggunakan bola api tadi, tetapi sekarang, ia yakin. Ye Mo benar-benar bisa membuat bola api dari udara. Ia akhirnya melihat sesuatu dalam legenda. Lucunya, ia benar-benar ingin melawan orang seperti itu. Melihat bola api Ye Mo menghantamnya, Dao Xian akhirnya memahami situasinya dan segera berkata, "Tunggu sebentar, tidakkah kau menginginkan rumput hati perakmu?" Ye Mo tidak pernah berencana membunuh Dao Xian sekarang. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkan sesuatu yang membuat Dao Xian takut, maka dia tidak akan menyerah. Sekarang setelah Dao Xian menyinggungnya, dia berpikir sejenak sebelum berkata, "Aku peduli dengan rumput hati perak dan di mana kau melihat batu abisal luar angkasa." Dao Xian segera menjawab, "Asalkan kamu mengizinkanku pergi, aku akan memberitahumu." "Tidak perlu, kau tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku." Kemudian, Ye Mo cepat-cepat berjalan ke depan Dao Xian dan menepuk kepalanya. Ye Mo berpikir, sekarang Dao Xian telah ditaklukkan olehnya, seharusnya dia bisa mengendalikan pikirannya. Namun baru saja Ye Mo selesai menepuk, Dao Xian bersenandung dan meninggal. Dia tidak menyangka Dao Xian begitu tegas tidak memberi Ye Mo kesempatan bertanya dan langsung menghancurkan aortanya. Untungnya, Ye Mo menanyakan kabar terlebih dahulu. Kalau tidak, dia tetap tidak akan tahu apa-apa. Dia akan membuang-buang waktunya menunggu Dao Xian. Dia tidak peduli dengan nyawa Dao Xian, tetapi peduli dengan apa yang bisa dia dapatkan darinya. Dia mencari sebuah kartu dan piring kecil dari Dao Xian. Dia tidak tahu terbuat dari apa, tetapi di sana tertulis kapital hitam dalam huruf kuno. Ye Mo mengangkat tangannya dan membakar Dao Xian dengan bola api sebelum melaju kembali. Yu Miaodan sudah terbiasa dengan kehidupan yang tenang dan damai di tempat Ye Mo. Meskipun Ye Mo mengatakan kepadanya bahwa Metal River sudah tidak ada lagi di Luochang, dia tidak ingin pergi dan malah fokus belajar ilmu pengobatan dengan Lu Xiaozhen dan Yu Erhu. Tentu saja, Ye Mo tidak akan menyuruhnya pergi jika dia tidak ingin pergi. Ditambah lagi, satu orang tambahan adalah satu bantuan tambahan. Di luar rumah Ye Mo, terdapat 4 hektar tanah tandus. Ye Mo ingin membeli tanah itu agar ia dapat menanam beberapa tanaman herbal dan memperluas area rumahnya. Meskipun tempat tinggal Ye Mo dekat dengan daerah pedesaan, harganya tidak murah. Ye Mo tidak punya banyak uang sekarang. Dia hanya punya 200.000 di tangannya dan sisa 200.000 dari Lu Xiaozhen. Bahkan tidak ada 400.000 sama sekali. Harga tanah itu mungkin mencapai beberapa juta, jadi mungkin dia bahkan memerlukan koneksi untuk dapat membelinya. Sumber utama pendapatan Ye Mo sekarang adalah klinik daring. Meskipun sudah dimulai, tetapi tidak ada satupun pengguna terdaftar. Alasannya sederhana. Terlalu sedikit orang yang mengetahui klinik ini dan harga pendaftarannya terlalu mahal. Ye Mo memberikan uang itu kepada Yu Erhu dan menyuruhnya membeli sejumlah besar ramuan obat yang berharga. Meskipun dia tidak bisa meramu pil sekarang, dia masih bisa membuat sup dan pil obat. Seminggu kemudian, Luochang menjadi sunyi, dan sungai logam tampak menghilang. Tidak ada yang peduli tentang hal itu.
Yemo juga membuat sejumlah jenis pil dan sup obat yang berbeda. Karena tidak ada berita dari klinik daring, Yemo bersiap untuk pergi ke Hong Kong terlebih dahulu. Dia tidak merasa aman meninggalkan rumput hati peraknya di sana. Akan lebih baik jika dia tinggal di rumahnya sendiri. Dan, saat dia kembali dari Hong Kong, dia harus pergi ke Flowing Snake. Lagi pula, dia sudah berjanji pada Fang Nan. Tidak baik jika dia terus menundanya. Ditambah lagi, Fang Nan berada dalam kondisi seperti itu karena dia. Tepat saat dia membuat pengaturan dan bersiap meninggalkan Luo Chang, Lu Xiaozhen bergegas masuk. Tuan, seseorang telah mendaftar di situs web kami, dan ada 2 orang. Mereka mendaftar untuk daftar tunggu. Yemo juga merasa senang setelah mendengar itu. Dia kekurangan uang, dan sekarang dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menjual beberapa jimat pertahanan ketika seseorang tiba-tiba mendaftar. Setiap kali ada pendaftaran, jumlahnya akan menjadi 10.000, dan pendaftaran untuk daftar tunggu adalah 100.000. Dapat dikatakan bahwa mereka yang berani mendaftar di situs webnya pasti orang kaya. Itu karena mereka dapat ditipu dan tidak dapat memperoleh kembali uang mereka. Apa kondisi yang dijelaskan? Tanya Yemo. Lu Xiaozhen berkata dengan sedih, yang satu adalah orang sayur selama 2 tahun di Hong Kong, dan mereka juga mengatakan jika kamu pergi ke Hong Kong, mereka akan membayar banyak biaya. Yang satu lagi bahkan lebih jauh, di Amerika. Mereka juga memintamu untuk pergi ke sana. Syaratnya adalah seluruh tubuh memiliki tulang yang lunak. Biasanya, Yemo akan langsung menolaknya. Berlari ke Hong Kong untuk merawat sayuran. Dia tidak ingin mendapatkan uang sebanyak itu, tetapi sekarang, itu mudah. Dia akan pergi ke Hong Kong, jadi dia tidak keberatan mendapatkan uang ini. Baiklah, segera dapatkan alamat pasien Hong Kong. Biarkan dia masuk dalam daftar tunggu. Sedangkan untuk pasien Amerika, tolak daftar tunggunya, jangan kembalikan biaya pendaftaran, kata Yemo. Lu Xiaozhen ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan, ini sayuran Anda. Yemo tersenyum. Jangan khawatir, bantu aku mengurus prosedur untuk pergi ke Hong Kong. Semakin cepat semakin baik. Tidak masalah jika kita membayar sedikit lebih mahal. Orang sayur biasanya tidak serius. Dia bahkan tidak perlu pergi sendiri. Tidak apa-apa jika dia hanya membawa jimat. Bagi Yemo, itu tidak sulit sama sekali. Itu hanya akan merepotkan jika itu bukan sayur biasa. Lu Xiaozhen sangat mengagumi Yemo sehingga dia hampir memujanya. Karena Yemo berkata tidak apa-apa, maka dia yakin semuanya akan baik-baik saja. Dia segera mengizinkan pasien Hong Kong dan menolak pasien Amerika sambil memberitahu pasien Amerika jika diperlukan perawatan, dia harus pergi ke tempat yang ditentukan. Lu Xiaozhen sangat cepat dan teliti dalam melakukan prosedur ini setelah tinggal beberapa tahun di Luochang. Ia hanya butuh waktu 3 hari untuk melakukan sesuatu yang seharusnya memakan waktu 2 minggu. Namun, Yemo akan pergi dengan perusahaan pariwisata ke Hong Kong. Hong Kong, Teluk King Kuan. Meskipun pemandangan di sini bagus, wilayah di dekat gunung itu adalah milik pribadi. Orang luar hanya bisa melihat pemandangan dari jauh dan tidak diizinkan masuk. Sementara itu, rumah besar yang paling megah bukanlah rumah besar di lereng gunung, melainkan kuil di belakang rumah besar itu. Rumah besar ini sangat megah baik di luar maupun di dalam. Ada 4 pria besar berdiri di pintu kuil. Saat itu, ada 4 orang di dalam kuil, dan salah satu dari mereka terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Pria ini tampak seperti berusia 50-an. Wajahnya sangat kurus, dan ada warna kuning yang tidak sehat di sana. Selain pria yang terbaring itu, ada 3 orang lainnya. Salah satunya adalah pria parubaya dan memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Di samping pria itu ada seorang wanita berusia kurang dari 30 tahun. Kalau saja wanita ini tidak cemberut, dia pasti cantik. Namun, garis matanya tampak tegas. Kalau saja garis matanya sedikit lebih lembut, mungkin dia akan menjadi idaman setiap pria. Pria terakhir jelas seorang bawahan dan berdiri tepat di belakang pria parubaya itu. Di situ ada sebuah rumah besar yang megah, tetapi tidak diketahui mengapa pasien itu terbaring di kuil, dan kuil itu dibangun bahkan lebih mewah daripada rumah besar itu. Luo Chen, apa yang dikatakan situs web yang mengatakan mereka dapat menyembuhkan penyakit apapun? Pada saat ini, pria itu tiba-tiba berbicara. Bos, situs web itu setuju untuk memasukkan kita ke daftar tunggu dan saya sudah membayar biaya daftar tunggu sebesar 100.000, kata pria di sebelahnya segera. Apakah mereka bertanya tentang hal lain? Pria parubaya itu melanjutkan bertanya. Tidak bos, mereka hanya meminta kita membayar 100.000 dan mengatakan akan mengirim orang ke sana, dan tidak ada berita lagi, kata Luo Chen segera. Oh. Kemudian laki-laki yang mengajukan pertanyaan itu tampak sangat kecewa di matanya. Dia yakin situs web ini penipuan. Mereka hanya bertanya dan tahu pasien itu gila dan mengambil uangnya. Mereka bahkan tidak bertanya bagaimana pasien itu bisa terkena penyakit dan apa saja gejalanya. Sekarang, mereka bahkan tidak bertanya tentang apapun. Jika ini bukan situs web penipuan, apa itu? 100.000 tidak ada apa-apanya, tetapi harapan lain telah hilang. Namun, Luo Chen ragu-ragu sebelum berkata, daftar tunggu yang kami ajukan di Amerika ditolak. Mereka memberitahu kami bahwa dokter tidak akan pergi ke Amerika. Jika kami ingin berobat, kami harus pergi ke tempat yang ditentukan. Ada hal-hal seperti itu. Pria parubaya itu segera memfokuskan perhatiannya lagi. Karena situs web itu menolak untuk pergi ke Amerika untuk berobat, maka itu berarti mereka mungkin tidak benar-benar melakukan penipuan. Namun wanita itu segera melanjutkan, apakah mereka mengatakan kapan mereka akan datang ke Hong Kong? Mereka tidak menyebutkan waktu pastinya, tetapi mereka mengatakan dalam waktu 10 hari, mereka pasti akan sampai di Hong Kong, Luo Chen segera menjawab. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, Luo Chen, wilayah ini akhir-akhir ini kacau balau. Bawalah beberapa orang dan buatlah pengaturan. Jangan sampai para tabib dari daratan diserang. Baik, bos, jawab Luo Chen dan meninggalkan kuil. Kelompok wisata yang diikuti Yemo merupakan kelompok wisata yang cukup populer di Luochang. Mungkin semuanya sudah diatur, jadi pemimpin tur tidak pernah menanyakan apapun kepada Yemo.
Dia mungkin tahu bahwa Yemo hanya memanfaatkan tur untuk pergi ke Hong Kong. Saat rombongan tur tiba di Hong Kong, hal pertama yang mereka lakukan adalah berbelanja, tetapi Yemo berpisah dengan rombongan tur. Ia berencana untuk melakukan urusannya sendiri terlebih dahulu dan mendapatkan Silver Heart Grace sebelum merawat pasien. Yemo tahu bahwa bos besar Metal River adalah Metal Mountain, dan dia tahu bahwa Metal Mountain ada di Hong Kong. Namun, dia tidak tahu di mana Metal Mountain tinggal. Namun, Yemo tidak khawatir. Karena Metal Mountain tinggal di Hong Kong, maka dia pasti punya kekuasaan di sini. Dia hanya perlu mendatangi mereka. Sebelum naik pesawat, pemandu wisata mengatakan bahwa Miaopu adalah tempat yang paling kacau. Meskipun tempat itu sangat populer, wisatawan asing tidak boleh pergi ke sana. Yemo ingin menemukan gunung logam, jadi tentu saja, ia harus pergi ke tempat yang paling kacau. Gunung logam adalah penguasa mafia. Semakin gelap dan kacau suatu tempat, semakin mudah baginya untuk mendapatkan berita tentang gunung logam. Miaopu memang dipenuhi orang dan berbagai fasilitas hiburan. Di luar, ada berbagai restoran cepat saji dan kios. Tempat itu seperti pasar besar. Dan, ada berbagai macam makanan ringan yang membuat orang benar-benar ingin mencobanya. Yemo melihat kue beras bakso ikan di sebuah toko yang dibuat dengan sangat lezat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membelinya. Pemiliknya berusia 50-an dan dia mendengar orang-orang memanggilnya Paman Pei. Bisnisnya tidak buruk. Waktu Yemo datang belum sampai puncak kemacetan, dan masih ada beberapa tempat kosong. Keahlian paman ini memang sangat bagus, dan gerakannya bersih. Hanya beberapa menit setelah duduk, paman ini membawakannya semangkuk kue beras panas yang dihiasi dengan bola ikan berwarna emas di atasnya. Kamu pasti dari daratan. Setelah memberi Yemo semangkuk mie beras, paman itu tidak melakukan apapun, jadi dia dengan santai memulai percakapan. Yemo memakan mie beras itu dan memang rasanya enak. Sedikit pedas, tetapi rasanya asli. Dia tidak merasa aneh mendengar pertanyaan pemilik restoran. Lagi pula, aksennya berbeda dengan aksen di Hong Kong. Keduanya berbicara sebentar sebelum keributan terdengar. Yemo berbalik dan melihat. Dua kelompok orang mulai berkelahi di seberang pasar sayur. Dua orang bahkan berlari ke sini. Orang-orang yang mengejar di belakang mengeluarkan pisau lipat dari suatu tempat dan mengejar. Yemo melihat kedua kelompok yang sedang berkelahi. Tempat ini memang kacau balau. Pemilik kedai mie beras itu langsung berkata, anak muda, jangan lihat, hal-hal seperti ini terjadi setiap beberapa hari. Jangan ganggu mereka dan mereka tidak akan mendatangimu. Yemo mengangguk dan melanjutkan makan bihunnya. Ketika orang-orang lainnya melihat perkelahian itu terjadi di sini, mereka semua segera meletakkan mangkuk mereka dan bergegas pergi, takut terjebak dalam baku tembak. Kemudian, hanya dua orang yang tersisa di toko itu, yaitu bos dan Yemo. Yemo masih makan bihunnya, tetapi, bahkan orang-orang di sekitar kios itu pun mundur. Namun, dari dua orang yang melarikan diri itu, satu orang berlari menuju pintu warung mie beras yang sudah dikunci. Salah satu pemuda yang agak gemuk ditendang di dada oleh pria bersenjata pedang dan ditabrak ke arah meja Yemo. Pang, minggirlah, datang sedang ada urusan di sini. Kemudian, ketiga pemuda yang mengejar ke sini melihat Yemo masih makan mie dan menendang salah satu panci yang sedang digunakan Paman Pei untuk memasak. Seketika, mie beras di dalamnya tumpah keluar. Suasana hati Yemo yang baik menjadi hancur. Dia mengambil mangkuk dan berjalan ke arah pemuda yang baru saja berbicara itu dan menutupi wajahnya dengan mangkuk sebelum berkata dengan dingin, memangnya kenapa kalau aku tidak marah? Arg. Pemuda itu melolong ketika mukanya terbakar merah dan putih oleh bihun yang sangat panas. Serang, tebas bajingan ini. Pemuda ini menahan rasa sakit, mengangkat pedangnya dan menyerang Yemo. Dua orang lainnya bereaksi dan mengangkat pedang mereka sambil menyerang Yemo juga. Bang, bang, bang. Yemo menendang terus-menerus, dan semua pemuda yang menyerangnya terguling. Yemo bahkan tidak bergerak dari posisinya. Setelah beberapa pemuda itu ditendang ke tanah, mereka menatap Yemo dengan ketakutan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya merangkak dan perlahan mundur. Mereka tahu mereka telah bertemu dengan orang yang tangguh. Pang, awas, tunggu saja, main-main dengan datang. Seorang pemuda mundur sambil melontarkan beberapa kata kasar, namun sebelum dia selesai, Yemo maju dan menendang orang ini tepat di wajahnya. Pemuda yang berbicara itu ditendang beberapa meter oleh Yemo lagi. Hidungnya berdarah dan dua giginya tanggal. Kemudian, dia berbalik ketakutan, tidak berani mengatakan apapun. Pemuda yang agak gemuk itu pun bangkit dengan gemetar dan ingin mundur. Kamu, kemarilah, kata Yemo tiba-tiba. Pemuda itu berjalan dengan gemetar di depan Yemo. Boleh aku bertanya, apa yang kau inginkan dariku? Pergerakan Yemo terlalu menakutkan saat itu sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Apakah kamu tahu Metal River? Yemo bertanya dengan santai. Metal River. Ekspresi si gendut langsung berubah dan berkata, entahlah, aku pergi dulu. Kemudian, si gendut itu terhuyung-huyung keluar dari toko. Yemo tidak menghentikannya. Dia pikir kalau tidak tahu ya sudahlah, kenapa takut sekali. Pada saat ini, Paman Pei menatap Yemo dengan kagum sebelum datang dan berkata, anak muda, orang-orang yang baru saja kau tabrak adalah dari datang. Bahkan polisi pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Kau harus segera pergi. Jika mereka datang, akan sulit bagimu untuk melarikan diri. Dia yakin meskipun Yemo pandai bertarung, tetapi itu tidak berarti apa-apa di depan datang. Yemo berterima kasih kepada Paman Pei atas kebaikan hatinya dan berdiri. Pada saat ini, mobil polisi akhirnya datang. Setelah meninggalkan toko, Yemo bersiap untuk mencari hotel untuk ditinggali terlebih dahulu. Dia tidak takut dengan balas dendam mafia. Dia hanya tidak ingin membuang-buang waktu dengan polisi. Yemo kecewa karena tidak bisa mendengar tentang Metal River. Namun, tujuan utamanya datang ke Hong Kong adalah untuk mendapatkan kembali Silver Heart Grace miliknya. Tujuan kedua adalah untuk menyembuhkan penyakit, jadi ia perlu mencari tempat tinggal terlebih dahulu dan pergi ke klub malam di malam hari untuk mencari informasi lebih lanjut.
Setelah menemukan tempat tinggal, Yemo mandi, dan ketika malam tiba, Yemo bersiap pergi ke tempat Paman Pei untuk makan semangkuk mie beras lagi sebelum mencari berita tentang Metal River. Namun, ketika Yemo datang ke tempat ini, dia mendapati bahwa tokonya tutup dan banyak orang mengelilingi pintu. Ada noda darah di tanah. Yemo langsung punya firasat buruk. Kemudian, dia mendengar seseorang berkata, Paman Pei adalah orang baik sepanjang hidupnya, tetapi dibacok hanya karena dia mengingatkan anak daratan itu. Apa yang terjadi dengan Paman Pei yang kamu bicarakan? Yemo segera datang dan bertanya. Semua orang berbalik dan pergi begitu melihat Yemo. Tidak ada yang ingin berbicara dengan Yemo. Yemo meraih lelaki tua terdekat dan bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi pada Paman Pei? Tetua itu tampak ketakutan saat melihat Yemo menangkapnya, jadi dia cepat-cepat berkata, aku tidak tahu, biarkan aku pergi. Oh, kamu tidak tahu. Kalau begitu aku akan langsung berkeliling dan mengatakan bahwa kamu mengiklankan hal-hal buruk yang telah dilakukan datang, kata Yemo dengan kejam. Orang tua itu sangat takut dengan kata-kata Yemo sehingga dia langsung berkata, tolong jangan katakan itu, Lao Pei terbunuh hanya karena dia menyuruh seseorang yang berkonflik dengan datang untuk segera pergi. Pemuda daratan ini berhasil lolos, tetapi Lao Pei kehilangan nyawanya. Jelas sekali, lelaki tua ini tidak tahu bahwa Yemo adalah pemuda daratan yang disuruh pergi oleh Lao Pei. Wajah Yemo langsung menjadi muram. Dia sangat marah. Lao Pei dibunuh oleh orang-orang ini hanya karena memperingatkannya. Sepertinya sebelum dia menemukan Metal River, dia harus pergi mengunjungi datang. Di mana para buronan itu? Tanya Yemo. Di Hong Kong sekarang, buronan seharusnya tidak bisa lolos begitu saja dari pembunuhan, terutama di siang bolong. Sudah lari, polisi sedang mengejarnya, saya tidak tahu secara pasti. Jawab lelaki tua itu cepat, namun dilihat dari ekspresinya, sudah dapat dipastikan kalau ini akan berakhir tanpa hasil. Di mana orang-orang datang biasanya berkumpul. Yemo bertanya lagi. Orang tua itu melihat sekeliling dan tidak melihat seorang pun datang menolongnya. Ia semakin khawatir dan cepat-cepat berkata, biasanya, di Earth Heart Entertainment milik San Li Feng. Itu tanah datang, kumohon, biarkan aku pergi. Yemo melepaskan tangannya, dan lelaki tua itu pun berlari cepat. Dia bahkan tidak berani menoleh untuk melihat Yemo. Earth Heart Entertainment. Yemo tidak pernah menyangka dia akan datang ke Hong Kong untuk melawan mafia begitu dia menghancurkan Metal River di Luochang. Sejujurnya, dia sama sekali tidak ingin melakukannya. Bukan karena dia takut, hanya saja itu merepotkan. Ditambah lagi, apa yang dilakukan mafia itu tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia selalu bertemu dengan orang-orang ini. Biasanya, orang yang mengalami hal seperti ini akan berusaha menjauh sejauh mungkin dengan perasaan bersalah. Namun Yemo tidak mau. Dia tidak bisa membiarkan Lao Pei mati tanpa alasan karena dia. Selain itu, mungkin dia bisa mendengar tentang Metal River di datang. Yemo memanggil taksi dan langsung menuju Earth Heart Entertainment. Jika memungkinkan, dia tidak keberatan membasmi datang juga. Dia dengan santai menyebarkan chi di sekitar wajahnya untuk menghindari tertangkap kamera. Yemo tidak ingin masuk dalam daftar orang yang dicari di Hong Kong karena dia datang untuk membunuh hari ini. Para gangster datang bisa saja baik-baik saja setelah membunuh atau dinilai sebagai kecelakaan, tetapi dia tidak bisa. Suasana di dalam Earth Heart Entertainment sangat ramai. Yemo mengamati, dan keadaannya sangat berantakan. Semua hal dilakukan di sana. Begitu Yemo sampai di pintu, seseorang menghentikannya, kakak, aku belum pernah melihatmu sebelumnya, ini pertama kalinya aku ke sini. Pada saat ini, seorang pemuda berambut keriting berjalan keluar, dan begitu dia melihat Yemo, dia menunjuk ke arah Yemo dan berseru, itu dia mematahkan dua gigi saudara Fei di jalan selatan. Pemuda berambut keriting ini segera mengenali Yemo. Maju. Begitu pemuda berambut keriting itu berteriak, 7 atau 8 orang menyerbu keluar. Yemo mencibir dan tidak menahan diri. Bagaimana mungkin gangster biasa ini bisa menahan serangannya? Tak lama kemudian, mereka semua tergeletak di tanah. Yemo belum mulai membunuh karena dia perlu memastikan semuanya sebelum dia memulai pembantaian. Teman, kau datang ke tempat kami, apakah kau ingin merusak tempat kami? Aku manajer di sini, Cui Heng. Pada saat ini, seorang pria yang tampak seperti manajer berjalan keluar. Dia melihat ke-7 atau 8 penjahat di tanah, mengerutkan kening dan berkata. Yemo menendang lagi. Dia menendang seorang pria yang berjuang untuk berdiri. Kemudian, dia menatap dingin ke arah manajer dan berkata, saya punya 2 hal di sini hari ini. Pertama, apakah Anda membunuh In Clepei dari toko mie? Apa kau pikir kau hebat hanya karena kau bisa bertarung? Jadi bagaimana jika kita membunuhnya? Manajer itu melihat Yemo dengan santai mengalahkan 7 atau 8 gangster dan ingin bertanya dari mana Yemo berasal. Tapi sekarang, kesombongan Yemo langsung membuatnya marah. Tidak ada yang berani bersikap sombong di tempat datang. Yemo adalah yang pertama. Jika dia tidak memadamkan api kesombongan Yemo, maka datang tidak perlu tinggal di sini. Kemudian, Cui Heng melambaikan tangannya ke belakang. Teman, kau tidak akan hidup lama jika bersikap sombong hanya karena kau bisa bertarung sedikit. Dari awal hingga sekarang, datang kita tidak pernah memiliki seseorang yang bersikap sombong di wilayah kita. Bahkan orang-orang dari Metal River tidak berani melakukannya, apalagi kau. Karena kau begitu sombong, maka aku akan menunjukkan kepadamu harga untuk kesombonganmu. Yemo mencibir dan juga merasa senang. Orang-orang ini memang tahu tentang Metal River. Sepertinya dia datang ke tempat yang tepat. Dia dengan santai mengeluarkan cambuk yang digunakan Dao Xian. Dia takut membuang-buang waktu jika dia melawan orang-orang lemah ini dengan tinju demi tinju. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan paku logamnya. Dia bisa mengalahkan para gangster ini dengan 1 paku masing-masing. Melihat Yemo mengeluarkan cambuk, mulut Cui Heng semakin menunjukkan penghinaan dan berteriak sekali lagi, ayo kita hadapi dia, pukul dia sampai mati, tidak perlu menahan diri. Atas perintah Cui Heng, ke-11 gangster itu menyerang, beberapa dari mereka memegang pedang tajam di tangan mereka. Yemo mengumpulkan energi spiritual di cambuk dan mengayunkannya.
Dengan ayunan ini, ia mengumpulkan 70% energi spiritualnya. Cambuk panjang itu melolong dan mengenai beberapa orang pertama yang muncul. Dalam hal teknik cambuk, Ye Mo tidak sehebat Dao Xian, tetapi dia bahkan tidak membutuhkan teknik untuk para penjahat kecil ini. Dia hanya perlu memasukkan Qi-nya ke dalam cambuk. Kalau Dao Xian mengayunkannya, suaranya tidak akan melolong seperti itu, tapi di tangan Ye Mo, cambuk itu menghancurkan udara. Dorong. Cambuk itu mengiris seperti sabit panjang. Hanya ada 11 orang yang menyerang Ye Mo, dan cambuk ini mengenai 6 orang pertama. Tak seorang pun yang terkena cambuk itu selamat. Dalam kasus yang paling serius, orang itu hampir terpotong 2 dari pinggangnya. Sebelum 5 orang yang tersisa sempat bereaksi, cambuk Ye Mo berbalik dan berayun lagi. Cambuk lainnya. Setelah 2 kali cambukan, Ye Mo menarik kembali cambuknya. Pada saat ini, ada beberapa orang yang belum jatuh. Setelah beberapa tarikan napas, mereka akhirnya jatuh dan mati. 11 orang hanya menerima 2 cambukan. Satu-satunya yang berdiri adalah Cui Heng. Rahangnya menganga lebar saat melihat pertumpahan darah. Apakah ini manusia? Membunuh 11 orang dengan 2 cambuk. Beberapa orang bahkan dadanya terkoyak. Apakah dia menggunakan cambuk atau pedang panjang? Apakah datangmu masih memiliki lebih banyak orang? Panggil mereka bersama-sama, menghemat waktuku untuk mencari mereka satu per satu. Ye Mo menatap Cui Heng yang tercengang dan mencibir. Cui Heng tertegun sejenak sebelum berkata dengan wajah pucat, tidak ada, tidak ada. Namun apa yang membuat jiwanya hancur karena ketakutan terjadi selanjutnya? Pemuda di depannya dengan santai melemparkan beberapa bola api. Lantai yang sebelumnya berlumuran darah dengan tubuh-tubuh kini tertutup abu. Bahkan beberapa pedang tebasan itu pun terbakar habis. Tuhan! Cui Heng ingin mengendalikan pikirannya dan tidak berpikir seperti itu, tetapi dia tidak bisa. Ye Mo memindai dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa selain beberapa pelanggan, memang tidak ada lagi orang datang di sini. Sekarang, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Jika kamu tidak menjawabnya dengan benar, kamu akan segera berubah menjadi debu, kata Ye Mo menatap Cui Heng yang masih linglung. Cui Heng gemetar dan akhirnya pulih. Ia menyeka dahinya yang masih berkeringat dan berkata dengan gemetar, Tuan, silakan bertanya. Silakan bertanya. Pemandangan saat itu masih mengejutkan indranya. Ia tak dapat mengendalikan gemetaran di kakinya. Kalau saja bukan karena hilangnya mayat-mayat, bau hangus di udara, dan pedang-pedang yang meleleh, ia pasti mengira ia sedang bermimpi. Apakah aku telah membunuh orang yang membunuh Paman Pei? Ye Mo mengamati Cui Heng dan bertanya dengan dingin. Ya, itu. Cui Heng berbicara sampai di sini, namun disela oleh Ye Mo. Di mana markas besar datang? Bawa aku ke sana segera atau kau tidak perlu bicara lagi. Suara Ye Mo menjadi dingin. Ia tahu bahwa seorang tentara bayaran seperti Cui Heng akan membutuhkan lebih banyak cara begitu ia pulih. Seperti yang diharapkan, Cui Heng berkata tanpa ragu, bos besar Metal River, Metal Mountain sedang bernegosiasi dengan pemimpin kita malam ini dan mengatakan bahwa beberapa wilayah akan diberikan kepada kita datang. Setelah berbicara sebentar, nada bicara Cui Heng menjadi lebih konsisten. Metal River biasanya sangat bersikeras, aku tidak tahu mengapa mereka sendiri yang membicarakan hal ini. Saudara Yue takut Metal Mountain menggunakan tipu daya, jadi dia membawa semua elit datang ke negosiasi. Kemudian, Cui Heng berhenti gemetar. Dia tampaknya telah pulih dari keterkejutannya, tetapi dia masih menatap Ye Mo dengan takut. Aku akan menemukan mereka sekarang, tunjukkan jalannya, cepat, teriak Ye Mo. Ya. Cui Heng sama sekali tidak berani membantah. Sudah terlambat untuk tidak mengatakan apapun, jadi, sebaiknya dia berbuat lebih banyak. Ye Mo punya sedikit gambaran mengapa Metal Mountain berdiskusi dengan datang. Itu karena dia membunuh Dao Xian dan Metal Mountain mungkin mengetahuinya. Metal River tanpa Dao Xian bagaikan harimau tanpa cakarnya. Metal Mountain bertindak cepat. Begitu datang tahu bahwa Metal River tidak lagi memiliki Dao Xian dan kemudian mereka bertarung, Metal River akan kehilangan lebih banyak hal. Datang dan Metal River menentukan tempat diskusi di wilayah West Sen. West Sen adalah geng terbesar di Hong Kong selain Datang dan Metal River. Kedua belah pihak sepakat untuk berdiskusi di sini. Setelah hampir 40 menit, Cui Heng mengendarai Mercedes ke tanah West Sen. Kedua belah pihak memilih rumah besar pribadi. Ketika Cui Heng mengendarai mobil, sudah ada puluhan limusin mewah yang diparkir di luar. Cui Heng berhenti di pintu. Ye Mo hanya perlu memindai dengan indera spiritualnya untuk mengetahui bahwa ada sekitar 200 orang dalam terang dan gelap. Tampaknya mereka akan bertarung dengan sedikit perbedaan pendapat. Namaku Cui Heng dari Datang. Aku perlu bertemu dengan pemimpinku, kata Cui Heng cepat kepada pengawal itu. Wajah penjaga itu tidak berubah sama sekali dan berkata, ada rapat penting yang sedang berlangsung di dalam. Tidak seorang pun diizinkan masuk dan keluar. Silakan segera pergi, kalau tidak, kami tidak akan. Penjaga itu berhenti berbicara di sana karena Ye Mo telah membunuhnya dengan bila angin. Kau. Cui Heng sangat takut sehingga dia hanya mengucapkan sepatah kata dan kemudian tidak berani menatap Ye Mo saat mengemudikan mobil. Dia telah mengerti betapa ganas dan kejamnya Ye Mo. Beberapa orang yang bersiap menghentikan Cui Heng melihat bahwa Cui Heng berbicara dengan penjaga dan tetap masuk, jadi mereka tidak menghentikannya. Mereka tidak melihat penjaga itu jatuh dan mengira mobil itu dibiarkan masuk oleh penjaga, jadi setelah Cui Heng menghentikan mobilnya, tidak ada seorang pun yang datang untuk mengatakan apapun. Cui Heng memarkir mobilnya dan membawa Ye Mo ke pintu rumah dengan gemetar. Pada saat ini, 2 orang lainnya datang untuk menghentikan Ye Mo dan Cui Heng. Ye Mo tidak ragu untuk menjatuhkan mereka. Kali ini, dia tidak membunuh. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menjatuhkan Cui Heng. Sekarang bukan saatnya untuk membunuhnya. Dia setidaknya perlu memastikan apakah Metal River ada di sini sebelum membunuh Cui Heng. Dan sekarang, dia tidak lagi membutuhkan Cui Heng untuk memimpin jalan. Dia langsung menuju ke ruang pertemuan. Berhenti, kedua pria kekar berpakaian hitam di pintu mengangkat senjatanya dan berkata. Kalau saja kedua orang ini tidak menodongkan senjata, mungkin Ye Mo akan langsung menjatuhkan mereka.
Akan tetapi, Yemo benci jika ada yang menodongkan senjata padanya. Ia tak segan-segan melemparkan dua bola api sebelum menendang ke arah pintu ruang rapat. Siapa dia? Orang pertama yang bereaksi sebenarnya adalah seorang pria tua berusia 60-an. Begitu dia berbicara, dua pria berusia 30-an datang menyerang Yemo dari kiri dan kanan. Pria di sebelah kiri sedikit lebih kurus, dan sebelum dia bahkan mencapai Yemo, tinjunya telah meraup niat membunuh yang dahsyat, membuat beberapa pria yang duduk di dekat pintu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Yemo menatap pria itu dengan indera spiritualnya. Pukulannya memang cepat dan mematikan, dan memiliki temperamen yang tak kenal ampun. Teknik tinju pria ini pasti telah dilatih melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak sebaik Lang Ji dan bahkan sedikit lebih buruk dari Hu Qiyu, tetapi niat membunuh dan temperamen dalam tinjunya lebih baik daripada mereka berdua. Ini karena tinjunya telah mengesampingkan hidup dan matinya sendiri. Faktanya, biasanya mereka yang mengesampingkan hidup dan mati merekalah yang dapat mengendalikan kehidupan orang lain. Dia adalah seseorang yang tidak takut mati. Yemo tidak peduli apa yang dia lakukan, tetapi dari tinjunya saja, dia tahu tinju itu tidak bisa digunakan oleh seseorang yang tidak memiliki temperamen seperti ini. Orang yang berkomplot di balik bayang-bayang sepanjang hari tidak akan bisa melancarkan tinju ini. Meskipun tinju ini tajam dan penuh dengan temperamen, namun tingkatnya terlalu rendah dibandingkan dengan Yemo. Di mata Yemo, pria ini paling-paling berada pada tahap dasar level kuning. Perbedaan level seperti itu tidak dapat diimbangi dengan temperamen yang tak kenal takut. Ketika tinju itu hampir mengenai tubuhnya, Yemo tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menyerang terlebih dahulu. Dia dengan akurat meraih pergelangan tangan pria itu dan menghilangkan kekuatan dan temperamen tinju ini. Kemudian, tangan Yemo menggunakan sedikit kekuatan dan pergelangan tangan pria itu dengan mudah retak. Kemudian, Yemo mengangkat tangannya sedikit, dan pria kurus ini terlempar beberapa meter jauhnya dan mendarat di sudut dinding. Pada saat ini, pria berkepala botak lainnya akhirnya sampai di depan Yemo. Namun, dia tidak membawa tangan kosong. Dia memegang trisula. Dalam pertempuran antar master, hanya sedikit orang yang menggunakan trisula. Namun, pria ini tidak hanya menggunakan trisula, bahkan trisula yang dibuat khusus. Ujungnya sangat kecil, sedangkan separuh bagian yang tersisa sangat lebar. Ini tidak hanya dapat digunakan sebagai tusukan tetapi juga belati. Sekarang, pria itu menyerang Yemo menggunakan trisula sebagai belati. Dia mengarahkan satu tusukan ke pinggang Yemo alih-alih menggunakan seluruh trisula. Meskipun pria ini sangat cepat, dia tidak bisa bersembunyi di bawah indera spiritual Yemo. Pria ini jauh lebih suram daripada pria lainnya. Dia berpikir bahwa begitu Yemo menangkis, dia akan mengubah tebasan itu menjadi tusukan, membuat lawan tidak dapat menangkisnya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup setelah ditikam seperti itu. Yemo mencibir sambil segera mengangkat kakinya dan memutarnya di udara. Siapapun yang memiliki sedikit pengalaman dalam seni bela diri akan tahu bahwa sangat sulit untuk melakukan putaran kaki dalam waktu yang singkat. Pria yang memegang trisula itu sedikit lebih lemah daripada pria yang menggunakan tinju, tetapi dia jauh lebih besar daripada pria itu. Ketika trisulanya mendekati pinggang Yemo dan dia melihat bahwa Yemo masih belum bereaksi, dia langsung merasa terkejut dan senang. Dia berpikir jika Yemo menghalangi, dia akan mengubah tebasan ini menjadi tusukan dan membunuh Yemo. Namun senyumnya segera membeku. Yemo telah mengangkat kakinya dan menggunakan kecepatan yang bahkan tidak dapat dilihatnya, memutar kakinya di udara dan menendang pergelangan tangannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar karena tendangan itu terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga dia baru menyadari bahwa dia ditendang setelah tendangan itu mengenai sasaran. Sama seperti pria yang lebih kurus, Yemo mematahkan pergelangan tangan pria itu dan trisula terjatuh dari tangan pria itu. Pada saat ini, Yemo tidak menunggu trisula jatuh ke tanah. Tumitnya berputar dan menendang gagang trisula dengan akurat. Trisula itu tampaknya memiliki mata dan terbang kembali menusuk ke tenggorokan pria botak itu hingga gagangnya tenggelam. Pria botak itu memegang gagang pintu dengan ketakutan. Tiba-tiba dia mengerti bahwa jika perbedaan kekuatannya terlalu tinggi, tidak ada trik yang akan efektif. Dia mengeluarkan suara gemericik sebelum mati. Tidak seorang pun mampu melihat pertarungan yang sangat cepat ini dengan jelas kecuali wanita berpakaian hitam yang duduk di bagian paling dalam. Yemo juga tahu bahwa wanita adalah yang terkuat di sini, tetapi dia kuat sampai batas tertentu. Paling-paling, dia sama dengan Lang Ji atau mungkin bahkan sedikit lebih buruk. Wanita ini menatap tindakan Yemo dengan heran. Dia tahu bahwa akan sangat mudah bagi Yemo untuk membunuh orang pertama tetapi dia membiarkannya pergi. Dia bertanya-tanya apakah itu karena motif mereka yang berbeda. Yang satu ingin memaksa Yemo keluar dari ruangan dan pergelangan tangannya patah, sedangkan yang ingin membunuh Yemo kehilangan nyawanya. Pria yang berada di pojok juga berdiri. Dia menatap Yemo dengan kaget. Sejak dia lulus, dia belum pernah melihat seorang guru seperti Yemo. Dia hanya mendengar bahwa Metal River memiliki seorang Daoxian yang kuat, tetapi dia tidak pernah bertarung dengan Daoxian, jadi dia tidak tahu seberapa kuat orang itu. Pada saat ini, semua orang di ruangan itu bereaksi dan berdiri sambil menatap Yemo dengan kaget. Semua orang saling mengenal. Dari puluhan orang di ruangan itu, Peng Yang dan Yu Fu adalah yang terkuat selain Black Widow. Ditambah lagi, tidak diketahui apakah Black Widow lebih kuat dari keduanya. Namun, pemuda yang mendobrak pintu berhasil mengalahkan Peng Yang dan Yu Fu dalam 2 gerakan. Satu terluka, satu tewas. Yemo mengamati ruangan itu dan melihat bahwa selain dari 3 orang yang agak kuat ini, orang-orang lainnya tidak jahat tetapi tidak berharga baginya. Yang membuatnya terkejut adalah bahwa di antara orang-orang yang duduk di ruangan itu, selain 5 atau 6 pria parubaya, 2 pemuda berusia 20-an dan wanita itu, sisanya adalah pria tua berusia 50-an ke atas. Teman, aku Tian Shou, teman-teman di perkumpulan memanggilku Guru Tian. Ini adalah pertemuan penting antara geng-geng Hong Kong kita, dan aku di sini sebagai saksi. Mengapa kau datang, teman? Kau tidak tampak seperti orang sini. Apakah salah satu dari orang-orang kami mengganggumu?
Lelaki tua itu berbicara dengan sangat sopan, tetapi tahun-tahun kekuasaannya yang panjang dan pemanfaatan statusnya yang lebih tua segera terlihat. Ye Mo mengamati lelaki tua ini. Dia adalah orang pertama yang bereaksi dan bertanya siapa dia. Namun, lelaki tua ini terlalu menganggap dirinya hebat, menyebut dirinya Guru Tian. Ye Mo tidak ingin membuang-buang waktu dengannya. Dia berbalik dan melihat orang lain di ruangan itu dan berkata, aku baru saja membasmi Earth Heart Entertainment dan membunuh beberapa orang. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Kudengar tempat hiburan itu milik Datang, yang merupakan bos besar Datang, berdirilah. Ye Mo mengabaikan Tian Shou membuat lelaki tua itu cukup kesal, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Terlepas dari apakah dia benar-benar membunuh orang-orang itu, pembunuhannya yang ganas menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang bisa dengan mudah diganggu. Seorang pria berusia 40-an tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara rendah, saya Zuo Yue dari Datang. Apakah saya punya konflik dengan Anda? Mengapa Anda membunuh kami semua, Datang? Semua elit Hong Kong ada di sini. Tidak peduli seberapa kuat Anda, apakah Anda pikir Anda dapat membunuh semua teman dalam bisnis ini? Kata-kata Zuo Yue cukup cerdik. Dia menempatkan dirinya pada posisi yang lemah sebelum menarik semua teman di dunia bawah tanah Hong Kong ke pihaknya. Ye Mo mengamati para petinggi dunia bawah tanah. Dia tidak berpikir bahwa informasi Cui Heng tidak akurat. Cui Heng hanya mengatakan bahwa Metal River dan Datang sedang mengadakan pertemuan. Melihat Ye Mo mengamati mereka, beberapa bos besar terus menatap tajam ke arah Ye Mo. Ekspresi itu seolah mengatakan jika seseorang mengambil petunjuk, mereka semua akan menyerangnya. Ye Mo berkata perlahan, karena orang-orang Datangmu telah membunuh temanku, maka aku akan memusnahkan Datangmu. Apa? Hanya karena kami membunuh satu orang, kau akan membunuh kami semua. Zuo Yue menatap Ye Mo dengan tidak percaya. Orang ini terlalu tidak masuk akal. Memang, hari ini di restoran kecil di South Street, aku bertemu dengan seorang pemilik toko yang aku kenal baik, tetapi aku tidak menyangka orang-orangmu akan membunuhnya hanya karena aku. Katakan padaku apakah aku harus membunuh kalian semua, kata Ye Mo dengan dingin. Para bos besar yang menebak-nebak orang penting mana yang dibunuh oleh Datang semuanya terdiam. Dia menghancurkan seluruh mafia karena seorang pemilik restoran jalanan yang ditemuinya hari ini. Ini terlalu arogan. Bahkan mafia yang paling arogan pun tidak berani berbicara seperti ini. Zuo Yue tertawa. Baiklah, baiklah, aku pernah melihat orang sombong, tetapi aku belum pernah melihat orang yang lebih sombong darimu. Jika bos besar Nanking tidak sengaja memaki-makimu, apakah kau akan memusnahkan Nanking? Jika kau benar-benar punya nyali sebanyak itu, maka aku akan menyerah. Ye Mo berkata dengan jelas, kau benar. Qian Longtou itu punya anak yang tidak berguna dan dibunuh olehku. Namun, Qian Longtou benar-benar berpikir dia bisa melakukan sesuatu dan mengirim orang untuk memburuku. Jadi, belum lama ini, aku pergi ke Semenanjung Saina dan membunuh orang tua itu. Apa, kau punya masalah? Apa? Kau membunuh Qian Longtou? Tidak. Raut wajah Zuo Yue akhirnya berubah. Ia akhirnya mengerti siapa orang di depannya. Bukan hanya Zuo Yue, tetapi semua petinggi di tempat kejadian semuanya mengubah wajah mereka. Beberapa orang yang sombong itu bahkan tidak ragu untuk menundukkan kepala, tidak berani menatap Ye Mo. Ye Mo bisa berjuang untuk masuk ke Semenanjung Saina. Itu berarti orang-orang di sini tidak cukup untuk dibunuhnya. Seberapa kuat dia? Kedua pria yang berdiri di belakang Zuo Yue tiba-tiba mengeluarkan senjata mereka dan dengan cepat menembak Ye Mo. Ye Mo menghela napas. Sepertinya dia benar-benar perlu menyiapkan beberapa paku biasa padanya, jika tidak, dia yakin dia bisa membunuh keduanya sebelum mereka menembak. Sementara itu, kecepatan tembakan bila angin tidak dapat mengimbangi peluru, apalagi bola api. Setelah pistol ditembakkan, semua orang senang. Mereka tidak menyangka akan mendapat kesempatan menembak di depan Ye Mo. Tiba-tiba, Ye Mo melambaikan tangannya dan dinding energi segera mengelilinginya. Ketika kedua peluru itu mencapai dekat dinding, kecepatannya melambat, tetapi ini hanya terlihat di bawah indera spiritual Ye Mo. Sebelum orang lain melihat apa yang terjadi, Ye Mo telah meraih kedua peluru itu dan melemparkannya kembali. Terdengar dua kali tembakan lagi. Saat keduanya melepaskan tembakan untuk kedua kalinya, peluru Ye Mo sudah menembus dahi mereka. Dua titik darah muncul di kepala mereka, dan Ye Mo baru saja berhasil menangkap dua peluru yang mereka tembakkan lagi. Pada saat ini, kedua pria itu akhirnya jatuh ke tanah. Tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang tidak berpengalaman dalam pertempuran dan kematian. Apalagi yang belum mereka lihat. Meskipun mereka pernah mendengar bahwa beberapa orang dapat menangkap peluru, tetapi itu adalah pertama kalinya mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka bahkan tidak dapat mempercayai mata kepala mereka sendiri. Ini belum semuanya. Orang yang menangkap peluru dapat menggunakan peluru tersebut untuk membunuh si penembak. Beberapa orang yang berpengetahuan telah menduga bahwa Ye Mo berasal dari sekte tersembunyi. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang di mafia, atau berapa banyak orang yang mereka miliki, mereka tidak akan dapat dibandingkan dengan sekte tersembunyi. Jika bukan karena orang-orang di sekte tersembunyi memiliki pengejaran yang berbeda, mereka tidak akan dapat duduk di sini dan mengadakan pertemuan. Meskipun Zuo Yue galak, tetapi ketika berhadapan dengan seseorang yang bisa membunuhnya kapan saja, punggungnya sudah mulai berkeringat. Dia memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah bos besar Datang, tetapi dia tidak bisa menahan rasa takut akan kematian di dalam dirinya. Orang lain yang mengatakan akan membunuhnya hanya mengancamnya dan perlu khawatir tentang balas dendam. Tetapi orang ini bahkan berani membunuh Qian Longtou, jadi sangat mudah untuk membunuhnya. Zuo Yue melihat sekeliling dengan penuh harap. Para bos besar yang hanya berbicara tentang persatuan semuanya menundukkan kepala. Tidak seorang pun berani keluar dan berbicara untuknya. Dia sudah mengamati dan mengalihkan pandangannya yang kecewa. Sepertinya tidak mungkin mencari bantuan di sini. Ditambah lagi, dia mengerti kenapa kalau ada yang datang menolongnya. Apakah dia lebih kuat dari Qian Longtou? Dengan temperamen dan postur Ye Mo saat itu, Zuo Yue sama sekali tidak ragu bahwa dialah yang membunuh Qian Longtou.
Teman, pendahulu, Zuo Yue memberi hormat dengan tinjunya. Dia ragu-ragu sebelum melepaskan harga dirinya dan berkata, pendahulu, meskipun aku bos besar datang, tetapi ada orang baik dan jahat di antara orang-orangku. Jika mereka membuatmu kesal, aku di sini untuk meminta maaf. Dia kemudian menatap wajah Ye Mo yang setuju. Zuo Yue tidak berani bernapas dengan keras dan melanjutkan, aku tahu aku membuat pendahulu marah, jika ada sesuatu yang kau ingin aku lakukan, tolong katakan padaku. Jika kau membutuhkan nyawaku, lakukanlah sesukamu. Ye Mo mencibir setelah mendengar perkataan Zuo Yue. Dia tahu bahwa Zuo Yue tidak mungkin memiliki temperamen yang tidak takut mati. Ye Mo tiba-tiba melemparkan peluru di tangannya. Sebelum Zuo Yue sempat bereaksi, peluru itu telah menembus bahu Zuo Yue. Wajah Zuo Yue menjadi pucat, tetapi dia tidak berani bergerak. Dia tahu bahwa jika Ye Mo ingin membunuhnya, dia akan mati di sana. Kembalilah dan bunuh orang yang bertanggung jawab dan segera bubarkan datangmu. Juga, pergilah untuk memberi penghormatan di makam Paman Pei. Setelah kau melakukan ini, datanglah untuk menemuiku, kata Ye Mo dingin. Dia tidak mengatakan bahwa peluru itu telah menyegel meridian jantung Zuo Yue. Jika Zuo Yue berani tidak mencarinya dalam 3 hari, dia akan mati. Dan, Ye Mo tahu bahwa Zuo Yue tidak berani kembali untuknya. Paling-paling, dia akan membubarkan datang dan melarikan diri. Jadi Ye Mo tidak akan mengejarnya. Karena dia berani lari, maka kematian akan menunggunya. Jika tebakannya salah dan Zuo Yue benar-benar berani datang mencarinya, dia tidak akan keberatan membiarkannya hidup. Jantung Zuo Yue berdebar kencang karena gembira. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk datang mencari Ye Mo. Dia hanya ingin meninggalkan Ye Mo sejauh mungkin. Ye Mo menatapnya dengan dingin saat Zuo Yue memegang lengannya dan pergi dengan putus asa. Dia bahkan tidak bertanya bagaimana dia bisa menemukannya. Ye Mo tahu dia benar. Orang ini memang ingin lari. Melihat Zuo Yue pergi dengan putus asa, semua orang merasa ada yang tidak beres, tetapi Zuo Yue menjadi bodoh karena memikirkan untuk melarikan diri. Ditambah lagi, bahkan mereka yang menyadari ada yang tidak beres tidak dapat mengetahui apa yang salah. Gadis berpakaian hitam itu menatap Ye Mo dengan heran. Tentu saja, dia melihat tindakan Ye Mo dan tahu Ye Mo pasti telah meninggalkan sesuatu dari Zuo Yue. Jika Zuo Yue tidak datang, dia pasti akan mati, tetapi dia tidak dapat mengatakan dengan pasti apa yang dilakukan Ye Mo. Tidak ada bos besar di sini yang merasa lucu Zuo Yue memanggil Ye Mo sebagai pendahulu. Jika seseorang seperti Ye Mo bukan pendahulu, lalu siapa? Wajah Tian Shou pucat, tetapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa dan duduk. Pendahulu, aku Zhao Bianyi, sekarang pemimpin Western Sands. Aku tidak tahu pendahulu sudah datang, mohon maaf atas kelalaian kami. Peng Yang adalah saudara baikku, dia telah membuat pendahulu kesal, bisakah pendahulu berbelas kasihan? Kemudian, Zhao Bianyi melihat ke arah pria kurus yang dilempar ke sudut oleh Ye Mo. Ye Mo mengangguk. Dia tidak pernah berniat membunuh Peng Yang, dan sekarang Zhao Bianyi memohon belas kasihan. Ye Mo dengan santai berkata, tidak ada urusan di sini, pergilah ke samping. Ya, Zhao Bianyi senang. Ini berarti Ye Mo melepaskannya. Dia tidak akan cukup bodoh untuk berdebat dengan Ye Mo. Itu bunuh diri. Kemudian, wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri dan meniru nada bicara Zhao Bianyi. Namaku Su Yuehua, orang-orang memanggilku janda hitam. Salam, pendahulu. Melihat Zhao Bianyi dan Black Widow berbicara seperti itu, semua bos besar berdiri sambil melaporkan nama dan kelompok mereka. Tiba-tiba semuanya tampak begitu teratur. Setelah itu, Ye Mo menemukan Metal Mountain. Dia tampak berusia 50-an, namun matanya tampak cekung, tidak memungkinkan orang melihat apa yang sedang dipikirkannya. Namaku Ye Mo. Prinsipku adalah aku tidak akan main-main dengan mereka yang tidak main-main denganku. Karena kau main-main denganku, maka jangan salahkan aku. Metal Mountain, berdirilah. Bagian pertama dari kata-kata Ye Mo membuat semua orang menghela napas lega. Mereka pikir semuanya telah berakhir, tetapi kemudian bagian terakhirnya membuat hati semua orang terenyuh. Mereka takut Ye Mo mencari masalah lagi. Pendahulu, aku Metal Mountain. Apa urusan pendahulu denganku? Tentu saja Metal Mountain tidak tahu nama Ye Mo, bahkan Dao Xian pun tidak mengenalnya. Meskipun Metal Mountain adalah kepala geng terkenal di Hong Kong, ekspresi wajahnya sangat sopan. Perbedaannya dengan Zuo Yue adalah dia tenang meskipun tetap sopan. Semua orang tahu bahwa alasan Metal Mountain begitu tenang adalah karena ia memiliki asisten yang sangat kuat bernama Dao Xian. Inilah alasan mengapa ia bisa menjadi kekuatan terdepan di dunia bawah Hong Kong. Karena orang-orangmu telah menggangguku, aku datang ke sini hari ini hanya untukmu. Ye Mo dapat mengatakan bahwa Metal Mountain bukanlah orang yang sederhana. Gelarnya adalah rantai logam menyeberangi sungai, dan dia memang tampak seperti orang yang merepotkan. Tidak heran Wu Sueming bukan tandingannya. Ini pertama kalinya aku melihatmu, pendahulu, siapa yang mengganggumu, pendahulu. Metal Mountain tidak takut seperti Zhao Bianyi karena dia tidak yakin apakah Dao Xian terbunuh. Jika Dao Xian ada di sini, dia tidak akan takut pada siapapun. Sekalipun Ye Mo sangat kuat, dia yakin Ye Mo bukanlah tandingan Dao Xian. Ye Mo dapat melihat dari ekspresi Metal Mountain bahwa dia menaruh harapannya pada Dao Xian. Dia mencibir sebelum berkata, Daois itu benar-benar orangmu. Muridnya mencuri sejenis rumput yang aku tanam, jadi dia membuatku marah. Oh, ngomong-ngomong, aku telah membantai dia dan kedua muridnya. Aku telah memusnahkan Metal River milikmu di Luochang. Perkataan Ye Mo bagaikan palu besar yang menghantam dada Metal Mountain. Dao Xian terbunuh, dan ini berarti posisi kepemimpinannya akan berakhir. Metal Mountain tanpa sadar menatap para bos besar di sekitarnya dan mendapati beberapa dari mereka memiliki sorot mata yang tajam. Hatinya hancur. Dia sekarang membenci murid-murid Dao Xian sampai ke tulang. Mengapa mereka harus berurusan dengan Ye Mo ini? Dia tidak menyangka Ye Mo begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh Dao Xian. Dao Xian adalah seorang master yang berada satu langkah lagi dari Earth level. Melihat seringai di sudut mulut Ye Mo, Metal Mountain menggigil.
Dia akhirnya merasakan suasana hati Zhuo Yue dan tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Dia menyeka keringat dari dahinya dan segera berkata, pendahulu, aku akan segera membawamu ke tempat Daoisian. Jika barang-barang itu masih belum tersentuh, seharusnya ada di sana. Dia tahu bahwa murid-murid Daoisian membawa rumput dari daratan, tetapi dia bahkan tidak bertanya tentang hal-hal ini sama sekali. Sekarang setelah Ye Mo bertanya, tentu saja, dia ingat. Pimpin jalan. Tujuan utama Ye Mo di sini adalah untuk mendapatkan Silver Heart Grace. Dari nada bicara Metal Mountain, dia sepertinya tahu di mana itu. Dia senang dan tidak ingin membuang waktu di sini. Melihat Ye Mo dan Metal Mountain keluar, orang-orang di ruangan itu akhirnya merasa